anak milenial. Nah, tek-tekan sebagai bentuk apa ya? Perasaan cinta dan terima kasih. Ya, perasaan cinta dan terima kasih kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Karena kita di sini tidak lepas Pak dari peran-peran dari silenialnya semua di sini. Oke, yang belum dapat nanti akan kita kasih juga ya Wit ya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak yang sudah hadir dan selalu bergabung. Support untuk teman-teman milenial khususnya PLN Unik Aceh. Wit, kita berikan tepuk tangan dulu buat senior kita. Ya. Oke. Oke. Baik. Setelah ini kita akan ada salah satu launching dari PLN UP3 Banda Aceh. Kepada teman-teman kami persilakan untuk standby. Iya, Kahut nanti kita. Kahut setelah Sherly biar Sherly-nya ikut main. Ya kan ya, Kak Sherly ya. Kepada teman-teman UP3 Banda Aceh, kami persilakan. Bang Fahmi, teknisnya kasih tahu Bang. Bang Sarial. Ya, silakan teman-teman langsung mengambil posisinya. Matikan lampu ya. Dea. Oke. Tunggu, belum Bang. Setelah itu nanti langsung slide Bang Fajar ya. Yang hands. Oke, ready? Oke, teman-teman semua. Ini persembahan dari UP3 Banda Aceh. This is Smile. Generasi milenial adalah generasi emas di era saat ini. Generasi milenial harus disertai kematangan jiwa, tingginya asa, serta kemampuan bekerja sama. Generasi milenial juga diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi perusahaan. Walau penuh rintangan dan tantangan, milenial harus tetap kokoh berdiri. Tetapi berbicara tentang milenial bukan hanya berbicara tentang usia. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme masih ada di dalam dada. Kita semua muda, semudah harapan kita dengan semangat milenial yang kita miliki. Berapapun usia kita, utamakan untuk berpikir terbuka, optimalkan semua potensi yang ada, karena hakikatnya kita harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Karena energi kami adalah energi optimisme untuk PLN terbaik. Mari bekerja bersama, maju bersama, sukses bersama dengan semangat milenial untuk PLN terbaik. Here we are, Smile Banda Aceh, Spirit of Millennial Banda Aceh. Udah. Ya, silakan Coach Smile Banda Aceh. Kita give applause untuk Smile Banda Aceh. Silakan untuk Coach Smile Banda Aceh untuk memberikan arahannya, Coach. Silakan, Coach.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selamat datang kepada Sis Shirley, kalau kata AA Munir, Dek Shirley. Karena berhubung saya termasuk dalam golongan selenial, saya panggil Dek Shirley aja, biar lebih akrab. Jadi yang saya hormati, Uda Yose, AA Munir, sama Bang Bahtiar, ada Kak Okti juga, ada Kak Eka, kalau dipanggil Bunda terlalu tua, karena nggak termasuk, walaupun memang casingnya agak tua, tapi casing tua, dalamnya muda, ya jadi sama aja. Baik, hari ini kita di sini sama-sama mengikuti acara yang sudah disusun oleh teman-teman milenial Banda Aceh, sekaligus melaunching Smile Banda Aceh. Nah, kebetulan kemarin kami ditodong oleh teman-temannya milenial Banda Aceh untuk membuat acara yang digagas untuk setiap bulan, Banda Aceh Weekdays. Jadi mungkin informasi juga untuk Dek Shirley bahwa kita setiap bulannya kita ada membuat event. Walaupun ada yang sudah memulai mencuri untuk melakukan foto selfie sama Dek Shirley, tapi itulah memang milenial. Kita nggak bisa atur sama sekali, suka-sukanya mereka. Intinya apa? Dengan ketidakteraturan ini membuat suatu bermacam-macam improvisasi dari teman-teman milenial, sehingga banyak ide-ide yang di luar dugaan saya. Jangankan mereka, saya aja nggak menduga. Kadang-kadang mereka sudah melemparkan ide, sudah lempar ide aja. Terus yang berimprovisasi teman-teman yang lain. Jadi karena semakin banyaknya ide, mereka menodong juga. Katanya di wilayah ada kilab. Masa kita nggak ada kilab? Jangankan kilab, di atas kilab kita buat. Tapi tanpa ada dukungan dari Pak Yosi, Pak Munir, semua itu nggak bakalan terwujud. Jadi terima kasih Pak Yosi, Pak Munir yang sudah memfasilitasi hal-hal seperti ini. Ini adalah ide dari teman-temannya milenial. Jadi ada yang barang-barang yang selama ini tidak dipergunakan di gudang, kemudian disulap, Dek Shirley. Bisa dilihat. Ini bukan promosi, tapi kalau mau pesan boleh. Baik, teman-teman milenial dan selenial, kenapa kami bilang selenial? Selenial itu bukannya istilahnya sebagai cemoan atau sindiran, enggak. Selenial, saya termasuk dalam golongan selenial. Selenial itu adalah semangat milenial. Jadi kami yang selenial ini boleh dites. Pasti pengalaman kami lebih banyak. Dan terus terang, walaupun selenial ada kebanggaan tersendiri, kami ini sudah laku dan tidak dijual lagi. Jadi kalau misalnya Dek Shirley sudah naik, sudah maaf, sudah laku. Tapi kalau misalnya yang lain, yang milenial lain mungkin kalau misalnya mau kenalan sama Dek Shirley silakan. Kalau berani, kalau kami memang sudah berani. Baik, hari ini nantinya dari Dek Shirley akan menginfluence kita. Jadi sekaligus nanti kita ada launching nanti Pak Yose, ada kita buat di atasnya kilab Pak. Kalau kilab ya standarnya unit induk wilayah sudah oke lah. Tapi dengan arahannya dari Pak Yose kemarin, pokoknya anggaran kita kasih di atas kilab. Makanya kita bentuk di atas di atas kilab.
Nah, ini adalah kenapa kita buat minimalis tanpa ada batasan, kita duduk sama-sama ini untuk memahami konsep bahwa kita ini selenial, milenial, eksponensial dan semuanya pokoknya yang ada al itu adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Yang membedakan di antara kita adalah satu, umur. Itu pasti beda. Kalau ada yang ngaku-ngaku saya 97, walaupun kelahiran 79 tapi muka 97. Bisa dites. Sama Pak Besar mungkin kalau ditanya mana lebih muda? Lebih muda saya atau lebih muda Pak Besar? Ya, kalau kita tanya mungkin sama Aldian, kita paksain, Yan muda saya atau Pak Besar? Aldian pasti pilih saya. Karena kenapa? Kalau enggak, Yan singkil kosong kan? Memang kadang-kadang kekuasaan itu harus dipergunakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara Banda Aceh Weekdays dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Banda Aceh Weekdays bersama special guest Dek Sherly Annavita Rahmi. Sebagai informasi kami satu kampung Pak, saya Lok Saweh juga Pak. Emang orang Lok Saweh itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk Coach Edi. Ya, oke. Nah, ini makin nggak sabar nih, makin nggak sabar. Oke, Kahut nanti. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke acara utama kita, kami mohon untuk super coach-nya mewakili dari GM PLN Unit Wilayah Aceh kepada Bapak Yose, kami mohon untuk memberikan arahan kepada kita semua. Kepada Pak Yose, kami persilakan. Kita beri tepuk tangan dong untuk Bapak Yose sebagai super coach kita semua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat pagi para milenial dan selenial ya, semangat milenial. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua para milenial dan selenial dapat bersatu padu di sini berkumpul. Sangat semangat sekali menyambut kedatangan istilah AA Munir tadi Dek Sherly ya. Paling semangat tadi AA karena jam 7 sudah hadir di sini. Ya, tak lupa juga salawat bering salam kita akan sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik semua ya, kita sudah masuk selenial ya Pak ya. Enggak terasa ya Pak ya, Edi ya. Tapi menurut saya itu milenial itu bukan dibatasi umur ya, benar nggak dia? Karena saya berprinsip bahwa milenial itu adalah cara berpikir kita, cara berprinsip kita itu seperti apa. Bisa jadi kelahirannya milenial tapi prinsipnya selenial Pak ya. Ya. Atau kolonial Pak ya. Kolonial. Pak Munir contohnya ya, AA Munir ya. Ini paling milenial di antara senior manager Pak. Jadi seperti dipaparkan tadi teman-teman mulai banyak presentasi tadi ya, bagaimana era digital menginvasi kita semua ya, semua IoT, Internet of Things, nggak terlepas dari internet, karena ciri khas milenial itu yang pertama adanya digital, era digital, IoT berbasis Internet of Things. Semua menggunakan internet, tidak lepas dari genggaman kita semua, handphone. Cuman ada satu yang kita lupakan di sini. Karena PLN, ya silahkan Dek Sherly, ya. Dibantu Pak Edi. Ya. Oh enggak ya? Pak Ardi duduk aja. Oke, sudah ikut apa? Jangan-jangan ikut semua ke belakang nih Pak. Sudah kembali lagi ke ruangan semuanya? Tadi bagaimana PLN ya,
terutama di Indonesia mulai kita mengagung-agungkan era revolusi 4.0 ya. Semua masuk ke era digital, Internet of Things. Cuman ada satu yang kita lupakan di sini. Yang kita lupakan di era 4.0 ini, yaitu adalah human touch-nya, sentuhan manusianya. Makanya PLN saat ini bukan berada di posisi 4.0 lagi. Sebenarnya kita sudah masuk ke 5.0. Karena di 5.0 itu sebenarnya kita berpikir bahwa perlunya ada sentuhan manusia di situ. Makanya PLN mulai menggalakkan acara yang banyak membina dan mengkader para semua milenial yang ada di PLN ini. Karena saat ini PLN itu sudah hampir 70% isinya milenial semua. Karena masa depan PLN itu ada di tangan Bapak Ibu semua. Kalau enggak kita persiapkan dari sekarang, apa jadinya PLN nantinya ke depan. Jadi disinilah perlu adanya touch, human touch tadi, sentuhan manusia itu. Berbagai program kita buat tadi mulai dari QWL ya. Kemudian di wilayah sendiri ada milestone. Di Aceh, di Banda Aceh sendiri ada apa? Smile Pak ya? Ya, Smile ya. Semua ini tujuannya sama, mempersiapkan adik-adik semua agar bisa mempertahankan dan lebih membesarkan PLN lagi ke depan. Karena di era VUCA yang serba nggak jelas ini ya, kita nggak bisa berbicara lagi 10 tahun ke depan PLN akan jadi seperti apa. Saat ini mungkin kita masih mengagung-agungkan kebesaran PLN ya. PLN dengan aset terbesar, PLN dengan jumlah SDM yang terbesar. Tapi ke depan itu nggak dibutuhkan lagi. Bagaimana dengan perusahaan seperti Gojek? Mereka nggak punya aset, mereka nggak punya SDM, tapi lebih besar daripada PLN saat ini, Pak. Nah, itu yang perlu kita persiapkan dari adik. Ini kita nggak perlu mengagung-agungkan aset kita besar, SDM kita banyak, uang kita banyak. Nggak seperti itu. Masa depan nggak akan berpikir seperti itu. Jadi saya berharap bahwa acara-acara seperti ini bukan hanya ada di UP3 Banda Aceh nantinya juga ya, tapi bisa seluruh unit-unit yang ada di unit induk wilayah Aceh itu semuanya juga mempunyai program-program seperti ini yang meningkatkan, memicu kreativitas anak-anak milenial semua. Mungkin dari saya nggak terlalu banyak ya, karena nggak sabar nunggu Dek Serli ya. Dari saya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih super coach kita Bapak Yose atas pengarahannya Pak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi utama ya biar lebih semangat dan seru, dari tadi banyak yang request Kahoot. Kak Serli kita main Kahoot dulu ya Kak ya. Oke, standby semua Kahootnya kita main. Oke. Hah? Ada kan? Oke, persiapan ya. Kita main Kahoot. Jadi nanti 3 terbaik itu ada hadiah dari teman-teman PLN UP3 Banda Aceh. Semangat ya. Ini pertanyaannya umum nih, seputaran PLN iya, yang biasa lihat-lihat lagi trending topik iya, ya, atau mengingat-mengingat masa dulu SD dan SMA-nya iya, semuanya kita campur. Oke. Iya, hadiahnya selfie bersama Kak Serli. Oke, jadi pastikan kuotanya masih ada. Jangan nanti sudah buka Kahoot, kok nggak masuk, ternyata kuotanya habis. Nah itu Bang Bima kayaknya model-model kuota habis, isi dulu Bang Bima. Karena dari tadi minta transfer pulsa dia. Pastikan baterai aman, itu. Karena kunci sukses Kahoot adalah jaringan. Sebenarnya bukan kita, jaringan. Koneksi itu. Jadi ini hadiahnya spesial dari teman-teman KOL PLN Group. Ada tumbler cantik untuk mengurangi sampah plastik. Ya, pas kan? Oke, aman Kak Nisa?
Jadi nanti juga untuk sesinya Kak Sherly, teman-teman bisa langsung live tanya jawab juga. Ada hadiah juga yang tanya jawab. Ternyata door prize-nya dihilangkan. Yang tanya jawab baru dapat hadiah. Mumpung Kak Sherly-nya langsung ada di tengah-tengah kita. Jadi apapun ditanyakan saja. Ya kan? Kenapa? Iya boleh ke Kak Sherly, ke Pak Yose boleh juga tanya. Tapi kali ini kita kasih kesempatan ke Kak Sherly tanyanya. Karena mumpung ada di tengah-tengah kita. Nanti yang sebelumnya yang tadi KOL dan PLN terbaik, teman-teman bisa tanya di slido.com. Nanti kodenya kami kasih tahu, nanti hari besoknya akan kami share di grup unit induk wilayah ataupun grup UP3 Banda Aceh karena mengingat waktu. Oke Kak Nisa. Oke, kita masuk ke Kahoot. Sudah ready semuanya? Pastikan jaringannya sudah aman, baterai aman. Jangan tengok kanan kiri karena semuanya itu tergantung dari koneksi. Kodenya itu adalah 401654. Oke, sudah masuk. Mumun, anak Betawi, Bems, De Hara. De Humaira itu ya kepanjangannya ya. Jadi kita 3 terbesar, 3 terbaik akan mendapatkan spesial gift. Ini spesial nanti yang ngasih langsung Sherly nih. Walaupun nanti Sherly yang menang berarti yang lain ya Kak ya. Oke, sudah 82 pemain. Ada lagi? Menolak tua, mantap kali itu menolak tua ya. Semoga jiwanya selalu muda tuh. Subulus salam. Wih, ada perwakilan subuh salam ya. Oke, kehitungan ke-5 ya, kita close ya. 5, 4, 3, 2, ada lagi? Masih ada? 1, oke, go! Kanis. Fokus. 15 pertanyaan. Isakep, Isakep ini apa nih? Bekasi, aku tahu nih orang-orang Bekasi ini. Iya, ini seimbang nih jawabannya ya. Pokoknya yang jawabnya temannya samping A gitu ya. Oh, masih Isakep dan menolak tua. Luar biasa nih. Iya. Iya, menolak tua, males hana hadiah. Ya, ini nggak kasih hadiah nih ya, nanti ya.
Umil ya. Jawabannya benar atau enggak tahu ya padahal. Ya salah. Iya tuh, pada banyak yang nggak tahu nanti main ke New York makanya biar tahu. Susah-susah ya Kak nih saya kali ini kahutnya ya luar biasa. Mikir semua teman-teman kayak ini apa gini ya. Biasanya main kahut merem semua, ini mikir nih. Kali ini mikir semua. Salah. Wih, malas Hana hadiah. Abangnya Dek Serly. Yeah. Kak Serly punya abang? Nggak ada katanya. Masih. Memang tipis nih, Tuti beda-beda tipis. Jadinya nggak apa-apa lah ya, wajar salah. Susah ya. Kak Oja nggak boleh diskusi, jawab. Walet Kak Oja. Udah diskusi, salah lagi. Oh benar. Walet, bukan merpati. Ada yang tahu burung walet? Nanti searching sendiri. Wih. Bang Bek kenapa salah ya Bang Bek? Iyalah orang silenial kan Bang Bek, iya benar. Pembelaan ya. Wih. Ayo, masih ada 3 pertanyaan lagi nih. Betul-betul nih, pengetahuan umumnya harus ini ya. Iya. Tahu nih emak-emak semua nih kayaknya yang biasa beli online shop nih. Wih, udah siapa tuh? Undivine. Wih. Oke, pemenangnya. Oh, satu lagi. Satu lagi nih, penentu. Ayo. Berapa jumlah materi pada Kabinet Indonesia Maju? 30. Ada yang jawab 35 banyak tuh. Nanti 5-nya kita tambah sendiri. Nama desa yang sempat viral. Nah, ini biasa tahu nih. Nih Kak Melisa tahu nih. Karena sumber KKN UP3 Banda Aceh Kak Melisa nih. Langsung bener semua tuh. Iya, inilah pemenangnya untuk Undivine, Ina, dan Males Hana hadiah. Yang Males Hana hadiah berarti gak ada hadiah. Oke, kepada 3 pemenang kami persilakan untuk maju ke depan. Undivine, Ina, dan Malas Hana hadiah. Oh, Jafran, oke. Satu lagi, oke. Kepada Kak Serly, kami minta bantu Kak untuk memberikan hadiahnya kepada teman-teman pemenang KAUT. Coba dilihat dulu, benar nggak namanya nih? Males Hana hadiah, oke. Undivine, siapa Undivine kakak ya? Ina, oh Undivine Jafran, oke. Selamat kepada pemenang KAUT. Langsung nih dikasih sama Kak Serly. Kita beri tepuk tangan dong untuk teman-teman. Ini tumblernya limited edition, nggak terbit lagi. Jadi beruntung teman-teman yang dapat hari ini. Oke, kita foto dulu boleh?
Senang ya, beruntung ya hari ini ya, yang menang Kahoot hari ini ya. Ya, terima kasih pada teman-teman dan Kak Sherly. Oke, tiba waktunya yang kita tunggu-tunggu, yaitu dari, kita mau saksikan ya sharing session dari Kak Sherly Anavita kepada Bang Fahmi, kami persilakan. Baik, sebelum kita mendengar nanti materi dari Mbak Sherly, sebelumnya kita akan memberikan dulu souvenir dari PLN Unit Wilayah Aceh dan juga UP3 Banda Aceh. Mohon kepada Mbak Sherly dan juga Pak Edi, Pak Yose untuk maju ke depan Pak. Kita penyerahan souvenir di atas panggung aja ya. Oke. Nah, ini souvenirnya ikonik semua ini, Mbak. Silakan, Mbak. Yang pertama ini ada plakat trafo ya, ini luar biasa nih. Ini merupakan souvenir dari PLN Unit Induk Wilayah Aceh. Senyum-senyum, nah. Jempol semua, PLN terbaik Pak, jempol semua. Terbaik. Oke, satu lagi. Nah, ini yang spesial sekali. Ini merupakan rakitan juga, buah tangan dari teman-teman. Ini luar biasa sekali. Dari limbah material PLN. Limbah-limbah yang selama ini tidak dipergunakan di gudang, jadi kita olah. Kita buat, ini adalah kreativitas dari teman-teman Semalnya Banda Aceh. Jadi ini adalah pistol suspensionnya instalator. Jadi ini ada kawat yang menandakan bahwa ini ada semacam lighting, lampu. Makanya kita buat, dan ini tidak bisa didapati di mana saja, hanya ada di UP3 Banda Aceh. Kita beri tepuk tangan dong untuk teman-teman UP3 Banda Aceh. Terima kasih untuk bantuan dan kolaborasinya nih. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yose, Pak Munir, dan Pak Edi. Oke, jadi teman-teman di sini bisa langsung tanya jawab ya sama Sherly. Belum Bang Fauji, belum disuruh tanya jawab udah mau tanya Bang Fauji, semangat kali memang. Jadi nanti ada hadiahnya juga bagi teman-teman yang bertanya. Oke, silakan Bang Fahmi. Nanti juga ada Slido. Jadi buat teman-teman hari ini kita ditonton oleh teman-teman di UP3 Langsa. Kemudian juga ada UP3 Sebulu Salam, UP3 Loksmawe, Sigli, UP3 Melabo. Dan nanti buat teman-teman yang ada di unit-unit sana bisa langsung bertanya di Slido. Nanti ada kodenya yang akan kita tampilkan, silakan bertanya. Dan juga buat teman-teman yang nanti bertanya langsung akan dapat hadiah juga. Oke, langsung saja tanpa memperpanjang waktu kita persilahkan kepada Sherly Anavita. Tepuk tangan buat kita semua. Tapi sebelum Pak Sherly membuka, kita ada profilnya nih Pak Sherly. Nah, silakan langsung diputar dulu teman-teman, biar tahu sebenarnya siapa sih Mbak Sherly ini.
Tidak banyak milenial atau generasi muda yang menyerukan keprihatinannya terhadap isu terkini bangsa melalui sosial medianya. Satu di antara yang sedikit itu ada nama Sherly Anavita Rahmi. Nama Sherly menjadi buah bibir setelah ia tampil di acara bincang-bincang ILC yang menampilkannya sebagai salah satu narasumber. Lalu, seperti apakah profil Sherly Anavita Rahmi? Sherly pernah mengikuti Aumun 2018 di Korea Selatan yang merupakan simulasi sidang umum PBB dan meraih predikat Best Delegate. Sherly Anavita Rahmi pernah mengikuti Pildacil saat usianya 14 tahun. Ia juga pernah mengikuti Dai Muda Pilihan yang diadakan oleh Antv. Di tahun 2013, Sherly menjadi runner-up I Am Presiden yang diadakan oleh Berita 1 TV. Reality show tersebut mengajak generasi muda untuk menuangkan gagasan mereka jika mereka terpilih sebagai presiden di tahun 2030. Di dunia hiburan, ia pernah membintangi film Diari Keluarga Umi dan mendapat peran utama sebagai Anissa. Bakat aktingnya pun bukan asal-asalan karena ia pernah mengikuti sekolah akting. Ingin membagikan kemampuan public speaking, Sherly mendirikan SEA atau Sherly Enlightenment Academy. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman milenial, selenial, apalagi belum tersebut. Gak ada kolonial katanya di sini. Yang jelas Sherly senang sekali. Ini adalah kali pertama Sherly berkumpul bersama teman-teman PLN. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman UP3 PLN Banda Aceh yang memberi kesempatan Sherly untuk belajar lebih banyak dari teman-teman. Karena Sherly yakin, Sherly percaya biasanya kalau mereka yang punya spirit muda itu berkumpul, senangnya adalah dua arah, betul ya? Senangnya adalah saling, senangnya adalah bersama-sama. Jadi Sherly hadir ke sini sebetulnya akan lebih banyak mendengar, akan lebih banyak belajar dari teman-teman semua. Yang jelas Sherly di sini mengucapkan ribuan terima kasih untuk teman-teman panitia UP3 PLN yang sudah memberi Sherly kesempatan. Juga salam hormat Sherly kepada para senior manajer kita yang sudah berkenan hadir. Boleh kita kasih apresiasi yang luar biasa. Di tengah acara yang dikemas sangat milenial, mulai dari lesehan, mulai dari semua sama rata, semua sama rasa duduknya di bawah, mulai dari presentasinya tadi di depan, mulai dari main game dan semuanya dikemas dengan sangat milenial. Ternyata ada senior manajer kita yang mau mengikuti. Ini sebetulnya tanda bahwa semangatnya masih muda, masih mau mengikuti, masih mau mengayomi. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Yang jelas Sherly minta izin di sini teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Berdiri Sherly di depan, ada sedikit gundakan, ada meja dan kursi di depan seperti ini bukan karena ilmu Sherly lebih, bukan karena pengalaman Sherly lebih, bukan karena Sherly lebih pantas. Bisa jadi di sini ada orang tua kita, guru-guru kita, kawan-kawan kita yang sebetulnya ilmu pengalamannya lebih banyak dan lebih pantas berdiri di depan. Jadi kita anggap saja ini sebagai sharing, diskusi. Di awal Sherly hanya membridging di awal sedikit, kemudian kita banyakkan sesi tanya jawab dua arah. Sepakat ya? Jadi memang out of the box. Ditanyanya sepakat, jawabnya semangat. Oh, semangat untuk sepakat. Tepuk tangan dulu untuk abang kita. Silakan teman-teman nanti tanya apa saja boleh. Kalau Sherly bisa jawab, Sherly akan jawab. Kalau Sherly nggak bisa jawab, Sherly akan tanya ke senior-senior kita biar membantu menjawab. Tahu semua ya?
Kalau Sally juga nggak bisa jawab, Sally akan bawa pulang. Sally jadikan PR, lain kali main ke kota Banda Aceh dengan teman-teman PLN, bisalah ngopi-ngopi, nanti kita sharing-sharing lagi. Sally bawa jawabannya, insya Allah. Silahkan tanya apa saja kecuali satu, tentang jodoh. Itu justru Sally yang minta doa dari teman-teman. Nggak ada yang bilang amin. Dan dalam hal ini, Sally ingin mengundang salah seorang milenial juga, Abang Sally, yang sekiranya bisa berbagi juga, sehingga Sally di sini juga akan banyak belajar dari teman-teman semua. Boleh kita undang di sini Bang Fajar ikut ke depan. Jadi Sally sedikit sampaikan, Bang Fajar ini adalah tetangga Sally dulu saat di Palda. Sally nggak tahu kenapa dicie-ciein. Silakan Bang. Niatnya adalah teman-teman agar kita sama-sama tahu secara konteks, karena percuma kita ngomong besar tapi tidak tahu sebetulnya ini implementasinya di mana. Percuma nanti kita ngomong tentang hal yang broader. Pak, kami mohon maaf ya, beginilah. Namanya kami kurang ilmu, sedikit pengalaman ya. Seperti inilah Pak. Silakan Bang. Ini menarik teman-teman. Karena bicara tadi katanya tentang milenial, kita bukan bicara tentang umur. Tapi yang jelas suasana keakraban, suasana kekeluargaan seperti ini, saling merangkul seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa yang hadir di sini, PLN di Banda Aceh ini masih sangat milenial. Dan semoga ke depan bicara tentang milenial, kita bukan bicara tentang hari ini, bukan bicara tentang masa lalu. Bicara tentang milenial, bicara tentang anak muda, sebetulnya yang dibicarakan adalah masa depan. Karena anak muda nggak pernah menawarkan masa lalu. Yang ditawarkan oleh anak muda adalah masa depan, betul nggak? Sally izin berdiri Bang sebentar. Pak, Sally mohon izin berdiri. Ini berdiri karena Sally pendek teman-teman, jadi kalau duduk makin gak kelihatan. Dan bicara tentang anak muda, milenial khususnya, sebetulnya ini zaman udah selesai. Milenial adalah menurut Kamus Besar, Sally izin mengutip, mereka yang lahir tahun 80-an sampai 2000, 1999 sekian, sampai 2000, 2001 ke sini namanya sudah generasi Z. Masuk 2011 ke sini generasi Alpha. Dan tahun ini Pak, adalah tahun pertama generasi Z masuk ke perguruan tinggi. Kawan-kawan kita yang mahasiswa baru tahun ini 2019, mereka adalah yang lahir tahun 2001. Kita bisa bayangkan kalau di tangan generasi milenial itu lahir karya-karya bangsa yang bisa mendistrupsi banyak hal. Dengan satu kali klik, ojek, mobil, motor datang tepat di depan rumah kita. Betul ya? Di Aceh sudah masuk. Tadi kemarin saya sempat coba aplikasinya di sini. Dengan satu kali klik mau beli makanan dari mana saja, bisa langsung diantar tepat di depan rumah kita. Bayarnya nggak lagi pakai cash, sudah cashless. Mau beli barang dari mana saja, satu kali klik dari seluruh Indonesia bahkan dunia diantar langsung ke rumah kita. Bahkan mau pergi kemanapun, satu kali klik tiket langsung dalam genggaman kita. Di tangan generasi milenial, percepatannya langsung naik 2 kali 3 kali lebih cepat. Kita bisa bayangkan, generasi Z sudah masuk ke perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi ini adalah tempat anak muda biasanya berdinamika, otaknya biasa banyak bekerja, maka percepatannya akan 5-6 kali lipat lebih cepat. Dan ini menarik sekali. Franklin, teman-teman pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, tentu berubah ke arah yang lebih baik, mereka akan mati. Diam di tempat, mundur ke belakang. Waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan jalan percepatannya lebih cepat. Mereka yang tak bisa berdamai, mereka akan pelan-pelan jalan di tempat, mundur ke belakang. Pertanyaannya adalah, abang-abang Sally di sini, kakak-kakak Sally di sini, apa yang membuat kita berbeda hari ini dengan mungkin 5-6 tahun yang lalu saat kita masih duduk di bangku kuliah? Apa yang membuat cara kita, mindset kita, cara kita bergerak hari ini berbeda dengan kita 5 tahun ke depan?
yang mungkin akan menempati posisi-posisi yang lebih tinggi, dikasih kepercayaan yang lebih besar, dikasih tanggung jawab yang lebih luas. Yang jelas, apa yang sebetulnya terjadi sekarang adalah apa yang sebetulnya sudah diprediksi sebelumnya. Trennya adalah, saya sedikit sharing apa yang saya pelajari sebelumnya. Tren yang terjadi di sini di Indonesia sebetulnya sudah bisa diprediksi apa yang terjadi di luar yang teknologinya lebih duluan sampai di Amerika dan di Eropa sudah terjadi. Biasanya 5-7 tahun kemudian di timur akan ditiru replikanya, kemudian 5-7 tahun kemudian akan masuk ke negara-negara ketiga, masuklah Indonesia salah satunya. Kita sebut saja misalnya transportasi online. 10-15 tahun yang lalu sudah ada di Amerika dan di Eropa namanya Uber, betul ya? Sudah duluan di sana. 5-7 tahun kemudian masuk di India, dibuat aplikasi sejenis, sukses. Kemudian 5-7 tahun kemudian dibawa masuk ke Indonesia. Masuklah Gojek, masuklah Grab. Itu memang dari Malaysia tapi sukses juga di Indonesia. Kalau ditanya sukses, masuk. Unicorn sudah lewat, Dekakorn sudah juga. Kita masuk ke jual beli, menyatukan toko-toko secara online. Di Amerika dulu sudah ada duluan. Memang dulu buku, kemudian sekarang sudah semua hal dijual di situ. Amazon. Kemudian tak lama di Cina Alibaba membuat Jack Ma membuat Alibaba. Tak lama kemudian anak-anak Indonesia mulai mengikut. Ada namanya Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Kita cari satu lagi bukti biar tepat. Dalam dunia pendidikan, kita balik sekarang skemanya. Di Indonesia sudah ada namanya Ruang Guru. Kita lihat ternyata di situ sudah duluan Amerika membuatnya. Di India sudah ada namanya Mentor to Mentor. Tak lama kemudian anak Indonesia, kebetulan kuliahnya di sana pulang, dibuat di Indonesia. Sukses? Sukses. Sebentar lagi sudah diprediksi akan menjadi unicorn dan dekakorn. Artinya adalah sebetulnya ini semua tak terhindari. Sebuah keniscayaan. Dan jalannya terus maju ke depan, tak mungkin lagi ditarik ke belakang. Pertanyaannya adalah sesiap apa kita untuk menghadapi semua ini? Dan ke depan sudah di launching, artificial intelligence akan melibas siapapun yang tak bisa berdamai dengan ini. Menariknya teman-teman, di Amerika sudah di launching satu robot namanya Sally. Ada yang ngikuti beritanya? Satu robot namanya Sally bisa meniru apapun yang dilakukan manusia, semuanya dia bisa. Kecuali dua hal, satu empati, dua kreativitas dan inovasi. Dan selama manusia masih menggunakan dua hal ini, maka sebetulnya manusia masih jauh unggul dibandingkan robot. Sally tadi namanya. Kalau robot A tambah B sama dengan C, mau mengubah hasilnya, ubah dulu rumus awalnya. Mau hasilnya Z, maka rumus awalnya harus dirubah. Sedangkan kalau di manusia, tadi abang kita sudah bilang, A tambah B bisa jadi hasilnya M. A tambah C bisa jadi hasilnya X. Karena anak muda betapa randomnya semua kreativitas inovasi masuk begitu saja. Yang jelas, bicara tentang anak muda ini bukan baru 5-10 tahun yang lalu dibahas. Ini sudah ribuan tahun yang lalu, ternyata sudah digembar-gemborkan. Sebut saja orang yang paling pertama namanya tersebut dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, karangan Michael Hart. Ada yang ingat? Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahwa tiangnya negara itu adalah pemuda dan pemudinya. 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali juga pernah bilang, Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Ini juga diamini oleh para filsuf barat yang menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di esok hari, di masa depan. Mari kita bongkar dan buka kata pemimpin ini bukan berarti harus jadi presiden, bukan berarti harus jadi gubernur, bupati, wali kota, tapi mereka yang mau mengambil bagian, mereka yang mau membawa perubahan, mereka yang mau membawa pembaharuan. Dan ketika kesempatan datang, hanya ada 4 tipikal manusia teman-teman. Pertama adalah mereka yang pesimis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka nyaris akan selalu menjawab dengan awalan, Teman-teman ingin melihat nanti PLN 5-10 tahun lagi seperti apa? Udahlah.
Kita ikutin aja nanti jalannya kayak gimana, seberapa besar kita anak muda ini dikasih kesempatan, nanti kita lihat saja. Kalau misalnya enggak, ya sudah, kita lihat saja. Teman-teman ingin melihat diri sendiri dan lingkungan kurun waktu 15 tahun ke depan seperti apa? Mereka duluan saja yang dekat sama akses, mereka duluan saja yang punya modal lebih, mereka duluan aja yang maju. Kalau kita, ya aku ini apalah. Mereka duluan mengecilkan diri sendiri sebelum orang lain. Mereka duluan menutup peluang sebelum orang lain melihatnya. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi, mereka yang realistis. Tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka nyaris akan selalu menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Ingin melihat kondisi Aceh 10 tahun ke depan seperti apa? Ya sudahlah. Syukur-syukur nanti di Aceh ini ada gebrakan, ada dobrakan, membawa sedikit pembaruan, kita bisa akselerasi. Kalau enggak, ya sudahlah. Kita lihat saja kondisinya. Teman-teman kapan mau mulai punya usaha sendiri misalnya, dengan penghasilan minimal per tahun 30 miliar? Gak ada yang bilang amin? Susah sekali bilang amin sepertinya. Syukur-syukur mulai bisa ngumpulin modal sedikit-sedikit. Ada ide, ada gagasan, ada networks. Nanti kita mulai coba. Kalau nggak ada, modalnya nggak ada, nggak dekat sama akses, ya sudahlah, kita lihat saja. Yang laki-laki, kapan mau minang anak orang? Doain aja. Doain aja. Syukur-syukur kalau ada nanti perempuan yang mau. Nanti calon mertua sudah kasih lampu hijau, nanti saya maju. Kalau nggak ada, ya sudahlah dek. Lihat aja nanti. Enggak, karena tadi di awal sudah disinggung-singgung duluan. Menarik teman-teman, tipikal manusia seperti ini selalu dibentuk oleh lingkungan. Bukan mereka yang membentuk lingkungan. Tipikal manusia seperti ini selalu mendengar narasi dari orang. Bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengar oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan tipikal manusia seperti ini adalah apa kata orang. Syukur-syukur orang di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi keinginan, tujuan, cita, dan visi dalam hidupnya. Bagaimana kalau tidak? Satu kali hidup, umur pun singkat, pendek, habis untuk mendengar apa kata orang saja. Apa yang betul-betul menjadi tujuannya, tak ada yang mendengar. Tipikal manusia yang ketiga naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang optimis. Benar, tadi tema kita adalah spirit milenial, energi optimisme. Dan ternyata ini kental sekali dari awal kita memulai sampai ini materi singkat ini bicara tentang optimisme. Mereka yang optimis tanya satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka nyaris akan selalu melihat dari sudut pandang positif. Bagaimana ingin melihat PLN 20 tahun dari sekarang? Sekarang saya memang sebut saja, saya adalah milenial, saya baru berapa tahun di PLN, saya melihat peluangnya ini, tantangannya ini. Tapi 5-10 tahun ke depan, saya ingin melihat PLN ini sebut seperti apa. Yang hanya dengan satu kali klik, semua orang bisa mengakses, yang tingkat energinya seluruh Aceh misalnya sudah bisa merasakan, yang transparansinya sudah bisa diakses oleh semua orang, efektif, efisien, speed, semuanya sudah diambil alih. Sekarang saya adalah, sebut misalnya, seorang berpenghasilan sekian, sebutlah. Tapi 10-15 tahun ke depan, setidaknya saya sudah ada usaha sampingan, minimal usaha sampingan saya sudah bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman di Aceh. Penghasilan minimal dari usaha sampingan saya adalah sekian per bulannya. Sehingga saya karena punya sedikit passion dalam hal pendidikan, saya bisa bantu anak-anak Aceh. Manusia seperti ini teman-teman, 1000 orang bilang nggak mungkin, mereka orang pertama yang akan mengatakan, I'm gonna prove it. Orang-orang di sekitar selalu bilang, kamu gila. Mereka orang pertama yang akan mengatakan bahwa kita lihat 10-15 tahun lagi terbukti atau tidak.
Di tangan orang-orang seperti ini, mereka tak mau mengotori dirinya dengan toksik, yang mereka lihat adalah positif, optimisme, peluang apa ke depan yang bisa kita ambil. Tipikal manusia yang keempat naik satu tingkat lebih tinggi. Kadang-kadang hidup ini kawan-kawan terbatas, terbentur dengan yang namanya aturan, betul nggak? Betul ya? Beberapa tahun yang lalu saat kita masih kuliah, ada namanya aturan universitas, aturan kampus. Sekarang kita sudah bekerja, ada namanya aturan perusahaan, aturan tempat institusi kita bekerja. Sebagai warga negara, ada namanya aturan negara. Sebagai makhluk ilahi, ada namanya aturan ilahi. Kita hidup dengan aturan, teman-teman. Itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun situasi menghimpit, kondisi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, coba cara C. Gak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lainnya sampai huruf Z. Dan di tangan manusia seperti ini biasanya pembaharuan, perubahan itu akan terus bergerak, mendistrupsi mereka yang tak mau berubah. Tak ada alasan bagi anak muda untuk bersikap realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas untuk anak muda adalah optimis, pelan-pelan mengupgrade diri menjadi mereka yang progresif. Pertanyaannya adalah, dari mana sebetulnya kita memulai itu? Yang jelas, kesempatan lebih cepat dan lebih senang datang kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Ketika kesempatan sudah dibuka, diberikan, hanya ada 4 jenis kualitas anak muda. Teman-teman yang di hadapan Sherly ini, Sherly pikir adalah sekian pasang mata yang beruntung. Bisa bekerja di BUMN, di tempat yang banyak bisa memberikan impact untuk orang banyak. Karena ternyata masih banyak anak-anak muda sekarang yang bersusah payah untuk masuk mengisi duduk di posisi teman-teman. Untuk mendapatkan tolong perbaiki sekali kalau salah, untuk mendapatkan satu kursi di sini seleksinya banyak ya Pak. Jadi untuk mendapatkan satu kursi yang sekarang teman-teman tempati, itu sekian ribu orang memperebutkannya. Artinya adalah teman-teman sudah mendapatkan satu kesempatan lebih cepat dibandingkan kawan-kawan yang lain. Dan ketika kesempatan datang, tanggung jawab datang, amanah diberikan, hanya ada 4 kualitas anak muda. Pertama adalah mereka yang melakukan dengan standar baik, be a good one. Lakukan saja standar baik kita and that's it. Jadi tangga yang pertama. Tak perlu bandingkan diri dengan orang lain karena nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti berbeda. Lakukan versi baik kita, jadikan sebagai tangga pertama. Is the good one enough? That's not enough. Akan ada seleksi alam. Mereka yang mau naik satu tingkat menjadi yang lebih baik, a better one, mereka akan dapat kesempatan lebih cepat dibandingkan mereka yang hanya melakukan rata-rata menjadi yang baik. Sebagai anak muda, berapa halaman buku yang tadi pagi kita baca? 5? 10? Ada lagi? Silakan teman-teman isi sendiri. Kalau tadi pagi belum, mungkin besok sudah bisa dimulai. Kalau tadi pagi 5, pastikan besok sudah 6. Kalau tadi pagi 10, minimal besok 10 atau syukur-syukur bisa lebih. Menyelesaikan satu buku butuh waktu 2 bulan, pastikan bulan ketiga tinggal 1 bulan. Berapa target buku selesai dalam 1 tahun? Sir, kita ini kayaknya udah nggak zaman lagi baca buku. Sekarang kita senangnya adalah nonton YouTube, audio visual. Silakan. Berapa jumlah tontonan YouTube yang kita selesaikan dalam minggu ini yang bermanfaat? Sir, kalau tiap hari nonton YouTube, habis juga lah cepat kuota kita. Silakan. Sekarang zamannya apa? Tips dan trik. Berapa tips dan trik yang kita aplikasikan dalam minggu ini yang bermanfaat? Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, lebih banyak berdiskusi, mencari mentor, tak ada masalah. Selama hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, kita naik satu tingkat, a better one. Is a better one enough? That's not enough. Gak cukup teman-teman, naik satu tingkat lebih tinggi. Mereka yang menjadi the best one, terbaik di bidangnya. Saya yakin meskipun semuanya dalam keluarga besar PLN, tapi bidang keahlian skillnya pasti berbeda, betul ya? Dari divisi departemen, beda-beda yang hadir di sini. Betul ya Bang? Tak ada masalah. Justru di situ saling melengkapi, di situ saling kolaborasi. Karena tren ke depan anak muda hanya 2 teman-teman. 1 kolaborasi, 2 community. Mereka yang bergerak sendiri-sendiri tunggu saja. Waktunya mereka gagal, mereka jatuh sendirian.
Tak ada masalah arusnya bergerak dari mana, tapi pastikan kita jadi yang terbaik, the best one. Jangan mau jadi kualitas mediocre, rata-rata. Mereka yang rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita sampai di titik ini, the best one. Orang minta ekspektasinya 7, kita kasih 9. Senior minta ekspektasinya 6, kita kasih 8. Jadi yang terbaik di bidang kita. Be the best version of us. Is the best one enough? That's not enough. Ayo kita naik satu tingkat lebih tinggi. An excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena tak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Kita semua manusia pasti punya salah. Betul ya? Sempurna di bidangnya, terbaiknya dia di bidangnya, bisa mengajak kawan-kawannya yang lain untuk bergerak bersama-sama. Terbaiknya dia di bidangnya bisa banyak memberikan manfaat, positif, inspirasi untuk kawan-kawannya sehingga mau menjadi bagian bersama-sama. Sehingga bukan hanya sendiri. Jangan mau jadi anak muda eksklusif, berpikirnya hanya tentang diri sendiri. Saya nanti akhir bulan dapat berapa, saya nanti gimana, saya sukses apa enggak, 10-15 tahun lagi saya bagaimana, saya duduk di kursi apa, saya, dan saya. Udah nggak zaman teman-teman. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan pikiran kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang buat di pikiran kita. Ayo kita ganti. Kata saya menjadi kata kita. Bagaimana kita di PLN ini 5-10 tahun dari sekarang? Bagaimana kita generasi muda 15-26 tahun dari sekarang tepat Indonesia 100 tahun merdeka? Bagaimana Aceh anak mudanya 15 tahun ke depan? Sehingga bergeraknya bersama-sama. Yang jelas, mereka yang bergerak bersama-sama akan punya nafasnya lebih panjang. Karena ketika ada satu orang yang merasa, ya sudahlah, mulai realistis, akan ada kawannya yang mengulurkan tangan. Ketika ada kawannya yang mengatakan, udahlah, mereka aja lah yang maju. Akan ada kawannya yang mengingatkan, ingat tujuan kita di sana, masih jauh. Ayo kita bareng-bareng lagi. Dan dunia bukan hanya mencatat mereka yang kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat mereka yang parasnya cantik, wajahnya tampan, ganteng, akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat mereka yang kehadirannya bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk orang. Mereka yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang lain. Dan dunia lebih senang mencatat orang seperti ini. Sebut saja siapa yang sekarang karyanya paling banyak kita gunakan. Sebutlah penemu Microsoft misalnya. Bill Gates. Tak usah kita bahas kekayaannya berapa, majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates terbaik di bidangnya, yes, semua orang mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Ada dia buat namanya Bill Gates Foundation, dengan itu dia bisa banyak merangkul orang, bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Udahlah, gak usah bahas jauh-jauh, bahas aja di sini di Indonesia. Ayo kita bahas. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4T yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna yang baru saja meninggal, almarhum B.J. Habibie. Terbaik di bidangnya, yes, semua orang mengakui, nasional, internasional. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, dia bikin namanya Habibie Center. Dengan itu dia bisa salah satu misinya mencetak banyak Habibie muda di Indonesia. Beberapa orang senang melakukan pencapaian, teman-teman. Tapi at the end of the day, pada akhirnya pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh manusia adalah apakah kehadirannya bisa ngasih manfaat untuk orang lain. Orang nggak akan peduli kita 5-10 tahun lagi sukses atau tidak. Orang nggak akan peduli di mana posisi kita 10-20 tahun lagi. Yang orang lain mau peduli adalah apakah hadirnya kita bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka. Mari kita pastikan kita sampai di titik ini. Yang jelas kalau ditanya mulainya dari mana, maka sebetulnya perubahan besar tak akan pernah terjadi tanpa adanya akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan di dunia ini. Satu adalah revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya cepat, speed, cepat berbuat, cepat tahu salahnya, cepat memperbaiki. Yang kita takutkan selama ini apa? Datangi, ayo kita taklukkan. Selama ini kakak nggak suka ngomong di depan umum, public speaking. Sekarang maju ke depan, ambil mic-nya, mulai cari mentor sebaya, ambil bagian. Setiap ada agenda seperti ini, ambil bagian.
Jadi MC kah? Jadi moderator kah? Sir, sebetulnya senangnya dalam dunia digital tapi nggak ngerti digital komunikasi seperti apa, pengen buka usaha sendiri tapi nggak tahu digital marketing itu seperti apa. Besok cari kelasnya, ikut masuk, cari mentornya, pelajari. Sir, sebetulnya pengen bisa berenang tapi nggak bisa berenang. Besok datangi kolam renangnya, cemplungkan diri, cari gurunya. Bukan cemplungkan diri untuk tenggelam, cari siapa yang sekiranya bisa mempercepat prosesnya. Apa yang kita takutkan, datangi, taklukkan. Bukan dijauhi. Semakin dijauhi, gapnya semakin besar dan tak akan pernah selesai. Kita datangi, kita pelajari, cari siapa yang sekiranya bisa mentransfer ilmunya, adaptasi. Secara waktu jelas lebih banyak, lebih panjang, tapi efektif dan efisien jelas lebih besar. Yang kedua, evolusi, berubah tapi pelan. Dan dalam hal ini butuh kecerdasan paling tinggi teman-teman, kecerdasan daya tahan. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut konsistensi, kalau dalam agama Islam disebut istiqomah. Memutuskan berhijrah itu gampang, betul ya? Yang berat adalah istiqomahnya. Dan untuk bisa sukses di teori evolusi ini adalah butuh kecerdasan paling tinggi pada manusia, daya tahan, konsistensi. Dalam hal ini saya senang sekali membagi satu quotation yang saya baca saat SMA dari satu buku bibliografi dari perempuan pertama yang menjadi Perdana Menteri di Inggris. Mungkin Bapak Ibu, kawan-kawan sudah tahu, Margaret Thatcher pernah bilang, "What you thought, for they become your words. What your words, for they become your actions. What your actions, for they become your habits. What your habits, for they become your character. What your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become." Yes, yes. Pokoknya yes, no lah. Ayo kawan-kawan, kita perhatikan apa yang kita pikirkan. Karena ia akan keluar jadi kata-kata, ucapan. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan. Perhatikan apa yang menjadi tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus, dia akan menjadi kebiasaan, habit. Perhatikan kebiasaan kita, mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun urusan yang maha kuasa. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Pertanyaannya adalah, selama ini kalau berawal dari mindset kita sering diisi dengan hal-hal apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Ini menarik, kita bisa diskusi panjang lebar. Yang jelas, tak akan ada perubahan besar terjadi tanpa di belakangnya ada derap langkah anak muda. Denzel Washington pernah bilang, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk dapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Selalu ada cara yang extraordinary untuk dapat hasil yang luar biasa. Kalau caranya biasa-biasa saja, ngulang begitu-gitu terus, sudah ketahuan. Hasilnya juga pasti rata-rata. Dan cara ini sudah ribuan tahun yang lalu teman-teman dibuktikan oleh mereka yang sukses di bidangnya, bukan hanya di wilayahnya, tapi dunia mengenang namanya. Sebut saja Nabi Muhammad, bagaimana mengubah kawan-kawannya, sahabatnya dari suku Baduy menjadi para pengusaha sukses. Dari suku Baduy menjadi para panglima perang. Afrika, Eropa, Asia Pasifik, Indonesia, semua selesai. Kita masuk ke generasi sesudahnya. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih melahirkan generasi seperti Muhammad Al-Fatih, yang ceritanya sudah sangat masyhur. Penaklukan kota Konstantinopel, kapal yang biasanya di mana? Di laut, di atas permukaan air, naik ke dataran. Datarannya bukan begini, begini. Sehingga dinding kota Konstantinopel tak pernah tersentuh ratusan tahun lamanya, jatuh, roboh, runtuh. Di tangan siapa? Di tangan anak muda, usianya 21 tahun. Sir, udahlah, kita bahas aja di Indonesia, ayo. Bagaimana host Cokro Aminoto menghasilkan generasi seperti Soekarno, Hatta, Agus Salim, Sultan Syahrir, dan kawan-kawan. Kita naik sedikit, bagaimana di Turki, Said Nursi, melahirkan generasi seperti Erbakan dilanjutkan oleh Erdogan, yang mau tidak mau, suka tidak suka, ada perubahan besar saat Erdogan di sana.
Perempuan yang sebelumnya nggak boleh pakai hijab, sekarang sudah boleh. Pergi ke sekolah, pergi ke institusi pendidikan sudah boleh. Selalu ada cara yang luar biasa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Pertanyaan besarnya adalah, apakah cara kita selama ini biasa-biasa saja atau ada satu dobrakan luar biasa untuk mengubah hasilnya? Syukur kalau ada kita lanjutkan. Kalau enggak, maka Albert Einstein teman-teman pernah bilang, insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun berharap hasil yang berbeda. What makes us different today? Apa yang membuat kita hari ini berbeda dengan kita 5-10 tahun yang lalu? Kita hari ini hadir di sini di ruangan ini di salah satu gedung PLN berbeda dengan kita sebelumnya. Lebih luas lagi, bagaimana PLN hari ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu? Bagaimana PLN khususnya di Kota Banda Aceh berbeda dengan PLN 5-10 tahun yang akan datang? Yang jelas, saya ingin tutup dan mendengar lebih banyak dari kawan-kawan. Bicara tentang anak muda, bukan lagi bicara tentang umur usia, bukan lagi bicara tentang angka yang mengikuti seberapa lama sudah kita menapak di bumi ini. Bicara tentang anak muda adalah tentang pilihan sikap. Kita ingin menjadi seorang yang optimis atau pesimis. Bicara tentang anak muda adalah tentang pilihan sikap. Ingin terus ragu-ragu dalam membuat keputusan atau bertindak yakin dalam setiap keputusannya. Bicara tentang anak muda adalah tentang pilihan sikap, ingin terus berada pada keputusasaan atau harapan. Yang jelas kita akan tua setua pesimisme kita akan muda semuda optimisme kita. Kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam membuat mengambil keputusan, dan kita akan muda semuda keyakinan kita dalam membuat tindakan dan keputusan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka tak ada dalam kamus hidup kita kata tua. Jangan mau jadi anak muda pengecut. Hidup cuma satu kali. Ayo, mari kita hidup yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Terima kasih. Akhirnya bisa ngomong juga. Apa ya? Makasih Mbak Shirley, the excellent one. Apa nih? Enggak, teman kecil biasa. Mbak Shirley, kami mau bertanya. Jadi tadi kan ada tipe jenis manusia ya. Ada yang pesimis, apa tadi? Optimis, the best, realistis sama optimis ya. Nah, saya akui sebenarnya di lingkungan Banda Aceh sendiri masih ada orang-orang yang bermindset pesimis. Anak muda, nah, dari anak muda juga, ya mungkin kalau dari kaum milenial saya juga belum terlalu tahu. Nah, gimana caranya manajemen dari kaum milenial itu bisa mengubah mindset kita anak muda Banda Aceh, karena kan sebenarnya mindset pesimis ini toksik ya, dia menular ke orang lain. Jadi ketika kita mengucapkan sesuatu negativitas, itu sadar atau tidak sadar akan terpengaruh ke orang lain. Nah, gimana caranya bisa mengubah mindset milenial UP3 Banda Aceh dan juga selenialnya menjadi yang Mbak Shirley bilang tadi, 1000 orang bilang nggak mungkin, kami semua dari UP3 Banda Aceh bisa bilang it's possible. Nah, itu gimana caranya? Terima kasih. Jadi teman-teman, sebetulnya Sari ingin sekali mendengar lebih banyak dari teman-teman. Apa tantangannya sebetulnya di anak muda di sini? Apa yang dihadapi? Bagaimana sebetulnya habitnya? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Tadi kalau Sari manggilnya Bang Fajar saja. Beliau dipanggil di sini siapa?
Betul ya? AA. Jadi sebetulnya mindset pesimis, mindset realistis sebetulnya di anak muda juga banyak. Bahkan kadang-kadang kita jadi realistis, kadang-kadang jadi optimis. Hari ini kita bisa pesimis, besok kita bisa sangat optimis dalam segala sesuatu. Dan dalam hal ini mungkin saya hanya bisa memberikan sedikitnya 3. Kawan-kawan mungkin di sini punya pengalaman sedikit, bisa ngasih lebih banyak feedback, insight, masukan. Mungkin di sini orang tua kita juga bisa ngasih menurut pengalaman mereka dengan tuah-tuahnya. Menurut saya ada setidaknya 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah setelah kita menetapkan tujuannya apa, visinya apa, kemudian tarik mundur. Kita punya berapa lama waktu untuk mencapai itu? Kita analisa dulu sekarang kita siapa, bersama siapa, resourcesnya apa, kelebihan kekurangan kita. Kemudian dalam proses ini setidaknya ada 3 hal. Pertama adalah cari dulu kontrol sosial kita. Karena nggak mungkin kita bergerak sendiri. Toh ke depan trennya juga demikian. Nggak mungkin bergerak sendiri. Pasti kolaborasi, pasti komunitas bersama-sama. Kita mulai dari diri sendiri pun, at the end of the day, impact-nya adalah secara komunal. Bagaimana hasilnya? Cari kontrol sosial, siapa yang tujuan, misi, visinya sama dengan kita. Pegang, gandeng, cari siapa sekiranya yang selenial, siapa yang senior-senior, punya misi yang sama, punya visi yang sama, gandeng, langsung. Dekati, jadikan kontrol sosial. Sehingga ketika berada di bawah, mulai mindsetnya kayaknya kita nggak mungkin sampai di sana, banyak batasan, banyak ke depan tantangannya, kita anak muda nggak bisa terlalu banyak berekspektasi, mulai kayaknya kita udahlah di sini aja, mulai, sudahlah. Sudah mulai jatuh semangatnya, kan ada kawan tadi kontrol sosial yang bilang, stop, Sherly, Fajar, kawan-kawan milenial, jangan terlalu banyak leyeh-leyehnya, tujuanmu masih jauh di sana, ayo kita mulai lagi, akan ada yang mengulurkan tangannya. Ketika mulai berhasil, teman-teman sudah melaunching Smile, mulai dipuji-puji teman-teman dari Subul Salam, katanya ini juga live streaming teman-teman di Subul Salam, di mana lagi? Langsa, Loksmawe, Pidi, Melabo, Sigli, mulai dipuji, wah ini keren mereka. Oh, ada PLN dari Sigli, dari Loksmawe, teman-teman UP3 Langsa, hai katanya. PLN UP3 Melabo, PLN UP3 Subul Salam. Ini yang pertama apa bang bacanya? UIN. Unit Induk Wilayah dari Aceh. Ini teman-teman ya? Iya, jadi bilang hai ke diri sendiri aja. Dan menarik teman-teman, ketika ini semua inisiatif, semua orang mulai memuji, wah keren tuh mereka bikin satu inisiatif, ayo kita tiru, ayo mulai naik daun. Inisiatif diskusi seperti ini viral di Aceh, dibangga-banggakan, mulai ego, jumawa, tinggi hati, sombong. Akan ada kawan yang bilang, stop, kawan-kawan milenial UP3 Banda Aceh, Sigli, Biren, Langsa, dan seterusnya. Ingat tujuan kita bukan di sana, jangan terlalu tinggi, tujuan kita di sana, masih jauh, ayo kita mulai lagi. Akan ada yang menepuk, bahu kita mengingatkan. Kalau yang tadi kita gandeng adalah milenial, mereka yang sebetulnya sudah tahu, mana sebetulnya jalan paling cepat, mereka akan mengingatkan, jangan lama-lama di sana, nanti kalau kalian terlalu lama di jalan itu, ujungnya udah ketahuan, nanti seperti ini. Sehingga ketika berada di bawah, kita tak terlalu merasa rendah, ketika berada di atas, kita tahu batasannya. Jadi prosesnya terukur, sangat terukur, on the track. Yang kedua adalah cari komunitasnya, karena ke depan trennya seperti itu. Teman-teman ingin bikin satu gebrakan, ada impact-nya bukan hanya nanti di internal, ternyata bisa ngasih inspirasi untuk kawan-kawan ternyata di luar dari PLN. Cari komunitasnya, cari orang-orang yang ternyata bisa ngasih banyak energi positif, toksiknya makin berkurang. Mereka yang bisa menekan mundur hal-hal negatif di diri kita, isinya adalah positif, cari komunitasnya. Bergaul dengan minyak wangi, penjual minyak wangi sedikit-sedikit, dapat wanginya. Bergaul dengan pandai besi sedikit-sedikit, dapat bau besinya. Bergaul dengan para pengusaha sedikit-sedikit, dapat mindset membaca peluang, bagaimana profit, dan lain-lain. Bergaul dengan mereka yang kritis, sedikit-sedikit dapat mindsetnya. Cari komunitas kawan-kawannya. Yang jelas, bebek dan Raja Wali teman-teman, ini nggak akan pernah bisa bersatu. Pulang dari sini nanti, coba kawan-kawan cari satu bebek, satu Raja Wali, kurung dalam satu sangkar.
Gak akan pernah bisa bersatu. Ini dua komunitas, habitnya beda, dua jenis, mindsetnya beda, kebiasaannya beda, cara pikirnya beda, karakternya beda. Dua hal yang gak pernah bisa bersatu. Kalau Raja Wali, dia di atas. Dia ngelihat mangsa, dia akan fokus. Momentum datang, dia turun, dia tangkap. Gak dapat, mungkin meleset sedikit. Kalau bebek, habitnya gimana? Ngekor. Satu ke sana, semua ikut ke sana. Satu ke sana, semua latah ikut ke sana. Mau tangkap bebek, tangkap aja bebek paling terakhir, kita sudah dekat dengan komunitas bebek. Ini dua komunitas beda, semuanya beda. Ayo kita cari kawan-kawan di sekitar kita, komunitas yang bisa mempengaruhi kita, setidaknya mengajak ke yang lebih baik. Yang jelas, pingin jadi Raja Wali, stop berpikir sebagai bebek. Pingin jadi bebek, jangan mimpi jadi Raja Wali. Ini dua hal yang berbeda. Yang ketiga, mungkin yang terakhir dari Sally, cari mentornya. Kawan-kawan, seorang bijak pernah bilang, kurcaci yang berdiri di pundak raksasa, itu bisa melihat lebih banyak, bisa melihat lebih luas dari raksasa itu sendiri. Kitalah kurcaci itu. Anak muda minim pengalaman, sedikit ilmu. Kita kurcaci itu. Ayo kita cari mentornya, kita cari raksasanya. Kak, saya senangnya sama di PLN ini dalam dunia apa misalnya? Dunia digitalnya. Cari mentor-mentor di sini yang sekiranya bisa mempercepat dalam dunia itu. Sir, kalau saya senangnya dalam dunia apa? Kalau dalam PLN, masalah tekniknya. Silahkan cari di sini mentornya, siapa yang bisa mempercepat. Sir, sebetulnya kalau saya tuh ada sedikit passion dalam dunia bisnis. Cari mentor bisnisnya. Cari, mentor akan membuat proses kita 5 tahun menjadi 2 tahun. Mentor akan membuat proses kita yang harusnya 1 tahun jadi tinggal 1 bulan. Mentor akan mengingatkan, Sir, jangan pakai jalan ini, di ujungnya ada jurang, kamu nggak akan sampai, pakai jalan yang ini saja. Mentor akan mengingatkan, Sir, kamu jangan pakai jalan yang ini, banyak kerikilnya, tajam, berat, kamu nggak akan kuat. Bukan Dilan ya, pakai jalan yang ini saja, lebih halus, kamu lebih cepat sampai. Kalau kitalah kurcaci itu teman-teman, kalau kitalah kurcaci yang bisa berdiri di pundak raksasa dan melihat lebih banyak, maka mari kita cari raksasanya. Kita yang jemput bola, kita yang lakukan inisiatif, kita yang duluan menunjukkan bahwa kita membutuhkan mentor, kita membutuhkan mereka yang mengingatkan, mereka yang memberitahu mana sebetulnya jalan yang paling efektif untuk lebih cepat sampai di keseharusan dan kesemestiannya. Saya pikir 3 hal itu, Bang. Kalau mindsetnya tergantung, we are what we read, we are what we listen, we are what we watching. Kita adalah apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, dengan siapa kita berdiskusi. Dan menarik, Sally sedikit sharing, kebetulan Sally dosen, Bang. Di Jakarta, Sally mengajar hubungan internasional, memegang 3 mata kuliah, politik, ekonomi internasional, diplomasi, dan kawasan Asia Pasifik. Sehingga salah satu kegiatan Sally adalah juga researcher di Public Policy Paramadina Institute. Sally menemukan satu fakta bahwa Indonesia ini ditempatkan sebagai negara 3 besar teraktif media sosial di dunia. Ini luar biasa. Pertama India, kedua Amerika, ketiga Indonesia, keempat Brazil, kelima Meksiko rata-ratanya. Dan menurut salah seorang peneliti sosial, anak muda Indonesia dalam 1 hari menghabiskan waktu 8 jam di internet. 8 jam ini waktu yang banyak teman-teman. Kalau kita semua punya waktu 24 jam dalam sehari, 8 jamnya habis di internet, 8 jamnya untuk istirahat tidur, 8 jamnya untuk sisa, misalnya makan, apa lagi? Buang air, jalan ke kantor, diskusi sama keluarga, orang tua, anak, dan lain-lain. Pertanyaannya 8 jam di internet ini kita ngapain? TikTok. Kawan-kawan di sini main TikTok. Apalagi? Main game. Balas email, apalagi? Nulis status. Stalking. Dan lain-lain. Silakan teman-teman isi sendiri. Tapi yang jelas, mayoritas anak muda habisnya adalah di media sosial. Makanya kita Indonesia ditempatkan sebagai negara 3 besar di dunia pengguna media sosial paling aktif. Pertanyaannya adalah, kalau di situ habis waktu kita paling banyak, maka sebetulnya apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, pelan-pelan masuk ke mindset, keluar menjadi ucapan, keluar menjadi tindakan, jadilah habit, jadi karakter.
Jangan salahkan ternyata anak muda zaman sekarang, apalagi generasi Z makin kesini, yang dibicarakan adalah apa yang jadi viral, apa yang jadi tren. Karena habit anak muda masih sama, suri tauladan, masih senang dengan suri tauladan, mencontoh. Bedanya kalau anak muda zaman dulu mencontoh siapa yang sekiranya pantas untuk ditiru, yang baik, yang punya toladan. Kalau anak zaman sekarang siapa yang dicontoh? Yang lagi viral, yang lagi tren. Itu yang akan jadi buah bibir. Tunggu saja dalam waktu singkat akan di repost, akan di share, jadi buah bibir anak muda Indonesia dicontoh. Tak peduli positif negatif, selama itu tren, selama itu viral, akan sangat cepat sampai ke mindset anak muda. Daripada ini diisi dengan sesuatu yang negatif, kenapa tidak kita anak muda ambil inisiatif, ayo kita main masuk, hasilkan konten positif, tekan mundur angka hoax, angka yang negatif tadi. Jangan salahkan trending di YouTube adalah konten-konten anfaedah. Kalau kita anak muda sebagai subjek dan objek dari dunia media sosial ini, tak melakukan apa-apa. Hasilkan konten positif lebih berfaedah, tekan mundur konten anfaedah tadi. Jangan salahkan, kondisi lingkungan kita, Aceh, PLN misalnya lebih kecil lagi, dalam kurun waktu 5, 10, 15 tahun lagi ternyata tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, inginkan. Kalau dari sekarang kita anak mudanya tak melakukan persiapan, tak melakukan apa-apa untuk sedikitnya ambil bagian. Karena the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan adalah buat itu sekarang. Kredo anak muda bukan lagi waiting. Kredo anak muda adalah create. Buat. Saya pikir demikian. Terima kasih Mbak Sherly. Bentar, berdiri dulu. Oh, saya serahkan ke tetangga saya Pak Zulfahmi. Banyak tetangga ya Jar. Oke, terima kasih kepada Fajar dan Mbak Sherly. Teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, ini yang bertanya langsung kita kasih hadiah kepada selenial yang paling selenial dulu, Ibu Emi dan Pak Khairil. Ibu Emi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bukan hanya menonton, tapi saya hari ini sangat bangga akan bisa berkomunikasi dengan Dek Sherly, karena kebetulan Dek Sherly adalah idola saya untuk sementara. Boleh dong. Jadi gini Dek, saya memang dari kaum selenial. Saya ingin membuktikan pada adik-adik semua bahwasanya semangat saya masih seperti milenial. Yang ingin saya tanyakan, memang dalam satu instansi yang kita lihat sekarang ini adalah di mana kaum milenial itu lebih diutamakan, bukan diutamakan, artinya memang lebih menonjol. Maklum, era kami dulu adalah era manual, di mana dulu peranan penting dari mesin ketik lebih berharga daripada, dan yang kami hadapi dulu adalah mesin ketik. Sementara kalau sekarang ini kan era medsos, era dari komputer. Yang ingin saya tanyakan dari adik, saya takut akan pacuan dari milenial ini sehingga attitude-nya kurang. Karena begini, semakin maju anak milenial, semakin akan lupa etika yang dia harus dihadapi. Sekarang ini Dek, kurang akan etika dari anak milenial terhadap kaum selenial. Padahal kolaborasi antara kaum tadi itulah yang tua dengan yang muda itu sangat amat dibutuhkan. Jadi mungkin ada pandangan adik terhadap bisa memberi masukan terhadap terhadap kaum milenial, bahwasanya salah satu yang dibutuhkan adalah attitude-nya. Saya rasa itu aja Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Emi, ini yang selenial yang selalu semangat. Mungkin langsung dijawab dulu Bu, Mas Sherly, langsung dijawab dulu. Gimana? Oh, dikumpulin dulu. Oke, siapa lagi Pak Khairil? Pak Khairil, senior dulu. Kesempatan buat senior kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan, nama saya Khairil Irfan. Saya ingin bertanya dari pembahasan yang tadi sudah kita dengar, bahwasanya apapun yang disampaikan itu semuanya adalah software. Nah, teknologi itu tidak hanya sekedar software, tadi ada yang hardware. Nah, yang jadi pertanyaan, yang mana yang lebih utama atau penting, yang kita sebagai pemakai atau sebagai penguasa teknologi? Itu satu. Yang kedua, untuk bisa menjadi bangsa yang maju, kita perlu karakter. Apa karakter yang dibutuhkan bagi anak-anak muda untuk ke depan? Demikian mungkin pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Khair. Satu lagi ya, Mbak Sherly ya. Nah, Kak Okti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Karena juga saya sama dengan Bu Emi tadi, kalau saya mungkin tengah-tengahnya Bu Emi ya. Bu Emi itu senior saya soalnya. Saya juga melihat Bu Emi itu senior, tapi semangatnya memang luar biasa milenialnya. Kalah dengan milenial. Setuju nggak? Setuju. Baik, Bu Sherly, terima kasih sudah hadir di sini mau menyemangati kita semua, nggak cuma kaum milenial dan juga saya juga sebagian dari milenial juga sangat semangat, sangat optimis malah. Tadi pagi-pagi saya langsung kemari minta izin ke atasan saya untuk melihat Dek Sherly karena sekarang juga Dek Sherly adalah salah satu motivator yang memang sangat membanggakan ya, bagi kalau dari Aceh. Kita harap juga nanti dari PLN ada yang seperti Dek Sherly, itu yang kita semua. Makanya Dek Sherly kita hadirkan di sini. Ada cuplikan kata dari Dek Sherly bahwasanya kita harus mencari mentor. Di mana mencari mentor itu saya juga pernah, kalau kita kolaborasikan dengan bahasa hadis dulu, kita itu wajib berguru. Di mana masalah pintar dan tidaknya itu adalah kuasa dari Allah, kudrat dan iradah dari Allah, tapi kalau berguru itu wajib. Dan itu saya setuju sekali dengan kata-kata itu karena siapapun itu kita harus berguru, bagaimanapun kita harus berguru. Nah, mungkin itu yang jadi patokan kita tetap harus belajar dan terus berubah untuk menjadi berkembang, terutama di PLN ini. Ini adalah perusahaan yang besar dan memang harus terus dikembangkan sampai nanti, sampai kapan kita walau alam, tapi kita sebagai semangat muda-muda ini harus terus berkarya untuk di PLN. Nah, yang menjadi pertanyaannya nih Mbak Sherly, di PLN ini yang muda-muda terus berkarya, terus menunjukkan hasil kerjanya yang memang luar biasa, macam karya inovasi yang sudah diberikan dan juga karya-karya yang baik. Nah, yang menjadi masalah PLN ini ada seluruh Indonesia ada. Kita selalunya kalau bekerja enak pada saat ada posisi di comfort zone, zona nyaman. Nah, itu selalu menjadi misalnya polemik ya, atau jadi takutkan sama kawan-kawan. Terkadang-kadang memang teman-teman ada di sini adalah dari luar sana yang memang bukan comfort zone, bukan zona nyamannya di sini. Dia ingin kembali ke daerah asalnya karena memang penempatan PLN ini adalah di seluruh Indonesia. Ada yang memang sudah berkembang di sini, akan dicetus untuk menjadi berkembang lagi di luar, itu akan menjadi suatu hal yang ditakutkan. Jadi kita takut berkembang karena takutnya nanti dipindahkan keluar yang daerah yang memang kita tidak mau di sana. Nah itu semua pasti jadi suatu hal yang ditakutkan. Mungkin juga saya adalah bagian milenial yang sudah lama di Aceh dan akan diiming-imingkan harus keluar Aceh. Nah itu mungkin juga hal yang semua orang juga akan, aduh gimana ya kalau harus keluar Aceh. Nah itu Mbak, jadi kita berkembang di luar zona nyaman kita itu harus bagaimana kita hadapi. Terima kasih Mbak Sherly, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mohon Mbak Sherly dijawab pertanyaan 3 orang tadi. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Boleh kita kasih dulu apresiasi untuk ketiga penanya dan dalam hal ini adalah senior kita semua sepertinya. Menarik, saya coba rangkum jawabannya karena sedikitnya kurang lebih bicara tentang etika dan karakter untuk yang pertama, kemudian keluar dari zona nyaman tentang yang kedua. Mungkin dalam hal ini teman-teman muda lainnya punya perspektif dan pandangan berbeda, tak ada masalah. Ayo kita diskusi. Tapi kalau dari
Sherly pribadi, etika tetap nomor 1 dibandingkan ilmu. Percuma kita punya ilmu tinggi, kalau etikanya tak ada, kalau akhlaknya jeblok. Ibarat pohon, pohon itu tinggi besar, tapi tak ada buahnya. Sayang sekali. Al-Quran juga menyebutkan bahwa attitude, etika, akhlak itu letaknya lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri. Dan tentu kita sebagai yang junior, kita sebagai anak muda, ini menjadi salah satu fondasi awal sebelum kita diberikan kesempatan, tanggung jawab, amanah yang lebih besar. Sherly mungkin tak akan bisa banyak berbicara tentang ini, hanya mungkin sedikit membagi apa yang Sherly rasa dari pengalaman pribadi Sherly. Mungkin teman-teman di sini punya pengalaman juga dalam hal ini, silahkan, tak ada masalah. Sebelumnya Sherly sempat di BUMN juga Bapak Ibu, tapi di Jakarta. Di salah satu BUMN, kemudian memutuskan untuk keluar karena mendapat tawaran beasiswa ke Australia. Belum sampai ke karyawan tetap, Sherly putuskan untuk keluar. Sebelumnya lagi saat kuliah, Sherly diangkat menjadi lewat SK Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu staf di Divisi 2, itu membawahi teman-teman muda. Se-Indonesia 15 orang, tugasnya adalah untuk sebagai pelaksana. Betul-betul pelaksana. Jadi apa yang diperintah dari atas, kami ini hanya pelaksana. Semua kegiatan yang berhubungan dengan anak muda, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu 15 orang ini sebetulnya yang menjalankan. Dalam prosesnya, waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir, menurut kami ada hal yang ini seharusnya tidak begini. Cuma untuk ngasih tahu ke yang di atas, kami selalu mendapat tantangan bahwa ini semua grand design-nya sudah ada dari atas. Kalian sebagai pelaksana, laksanakan saja. Sedangkan menurut kami saat itu, mungkin ego kami juga masih tinggi, 15 orang ini, yang tahu bahwa anak muda butuhnya apa kami. Akhirnya kita mencoba diskusi bahwa ketemulah ada gap besar antara orang tua yang di sana, di dalam hal ini Kemenpora karena sebelumnya saya kerja di situ, dengan 15 orang anak muda ini yang ingin mendobrak, ingin bawa perubahan. Ada gap besar. Yang di atas kurang mau memberikan kepercayaan sebesar-besarnya karena merasa sepertinya kami ini belum siap. Yang di bawah itu inisiatif untuk membuktikan proof bahwa kami cukup siap, itu juga kurang. Alhasil dari atas kalian lakukan saja sepercis yang sudah kami laksanakan, ini sudah puluhan tahun berjalan seperti ini dan sukses. Jadi kalian tunjukkan saja, kalian lakukan saja sesuai tupoksi ke teman-teman. Jadi kami pelaksana, lakukan saja. Budget sekian, lakukan sekian, biasanya pakai ini, lakukan saja. Alhasil kita coba berembuk, ya sudah, kita diminta ekspektasi 6, ayo kita buktikan kita bisa kasih 9. Kita diminta ekspektasinya 7, kita buktikan kita bisa kasih 10. Prove it. Anak muda sukanya proof. Anak muda sukanya bukti, bukan lagi awang-awang, bukan lagi teori. Ingin mendapatkan kesempatan lebih, proof dulu, buktikan dulu bahwa kita bisa. Mungkin memang di awal sakit, pasti. Setelah memutuskan, biasanya di langkah-langkah awal itu yang paling berat. Mulai diomongin oleh orang, mulai ditinggalkan yang dengan nggak setuju, mulai adalah yang nggak suka, mulai. Tapi selama kita sudah tahu tujuannya apa, goalnya apa, lakukan saja. Karena nyaris kita tidak bisa menjudge sesuatu kalau belum selesai sampai akhir. Selesaikan dulu. Setelah di akhir, laporan LPJ sampaikan ke yang di atas, ternyata ekspektasinya 7, kami kasih bisa 9. Seharusnya dana yang terkumpul 250 juta, ternyata teman-teman muda ini bisa mengumpulkan 450 juta. Akhirnya orang tua di sana, senior-senior baru nanya, kalian ngapain aja sebetulnya? Kok bisa terjadi kayak gini? Baru kita bilang, kita pakai sistem crowdfunding dan lain-lain. Tahun depan baru akhirnya. Silahkan, ini dunia kalian sudah membuktikan, kami butuhnya 7, kalian bisa kasih 9, sekarang kami kasih kalian kepercayaan, karena kalian sudah prove it, kalian sudah buktikan, bahwa kalian ini sudah siap, you are ready enough. Jadi kalau ditanya, sebetulnya terakhir, Bapak kita sampaikan tadi sebetulnya apa? Mana duluan, software dulu atau hardware dulu? Manusianya dulu yang disiapkan secara etika, kesiapan, atau sebetulnya yang tadi dulu, masalah mindset, masalah yang mana dulu yang harusnya disiapkan? Maka dua-duanya harus berjalan bersamaan. Kalau ditanya yang mana dulu, maka sebetulnya selesai dulu dengan diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa maju, ngasih impact, ngasih perubahan. Selesai dulu dengan diri sendiri, ego diri sendiri, mindset diri sendiri, baru kemudian ajak kawan-kawannya, ayo
Nggak bisa sendiri, nggak bisa yang ternyata kita yang junior-junior ini hanya bisa kasih kami kesempatan, tapi ternyata nggak bisa membuktikan, nggak bisa proof. Ternyata dari pengalaman pendek Shirley tadi, yang di atas juga nggak akan kasih, karena memang sudah dari turun-temurun seperti itu. Mau berubah, prove it, dan biasanya membuktikan itu berat teman-teman. Lempar saja batu ke dalam air yang sedang tenang, itu langsung ada riak-riaknya. Karena pasti nggak enak, pasti ada yang terganggu, pasti ada yang merasa ini zona nyaman kita yang tenang-tenang air ini sudah mulai ada batu nih yang masuk. Kemerdekaan Indonesia, di baliknya ada anak-anak muda ingin merdeka, pasti ada yang terganggu. Siapa yang terganggu? Kolonial Belanda, mereka merasa terganggu. Sebut apalagi perubahan, Gojek, Grab masuk datang, disrupsi ojek online. Ada yang terganggu, ada yang terganggu. Ojek konvensional merasa terganggu. Ada riak-riaknya, ada. Sempat terjadi demo para ojekers. Pasti ada yang terganggu. Tapi selama kita berorientasi pada hasil, berorientasi outputnya apa, goalnya apa, tujuannya apa, visinya apa, dan sudah dikunci, prosesnya juga tadi kita ikutin, karakternya tetap dijaga, etika, akhlaknya tetap dijaga, prosesnya tadi kita ikutin, maka semuanya terukur. Kitanya ngambil, kitanya ambil proof, sehingga yang di atasnya juga bisa terbuka, ngasih kesempatan. Yang jelas inisiatif itu tentu harus dari kita dulu. Anak muda, buktikan dulu bahwa kita siap, dan tunggu datang saatnya kesempatan itu betul-betul dibuka untuk kita. Karena tak butuh waktu lama lagi teman-teman. Semua orang sudah ngomong tentang demografi. Dan demografi ini adalah kondisi di mana usia produktif itu akan lebih banyak daripada yang non-produktif. Sebut saja kita buktikan berapa juta guru kalau dalam dunia pendidikan, berapa juta guru yang dihasilkan saat ini di Indonesia per tahun. Dalam dunia kesehatan, berapa juta dokter muda per tahun yang dihasilkan. Apalagi dalam dunia politik, kemarin sudah terbukti 81% partisipasi politik itu naik, 10%-nya diisi anak muda. 5 tahun lagi tunggu anak muda akan lebih banyak mengisi spot-spot ini. Pertanyaannya adalah, sejauh apa kita bisa membuktikan bahwa kita sebetulnya cukup siap, baik secara software dan hardware. Prove it, sudah waktunya kita. Tapi selama kita anak mudanya tak bisa membuktikan, ekspektasi 7 kita kasih 8, ekspektasi 6 kita tidak mulai merangkul, maka sebetulnya ini hanya sekedar teori ombak yang banyak sekali terhempas, baliknya menjadi buih, tak jadi apa-apa. Saya pikir demikian mengenai keluar dari zona nyaman. Saya pikir menarik, ini siapapun keluar dari zona nyaman rasanya enggan, rasanya berat. Dan mungkin ada yang punya pengalaman juga bisa di-sharing. Kalau dari Shirley, selama sudah memutuskan, tahu apa yang akan didapat di depan, maka all out saja. Keluar dari zona nyaman, hal pertama yang paling berat adalah biasa langkah-langkah awal. Ya dipindahkan, ya kehilangan kawan-kawan, ya diomongin dari belakang misalnya. Jauh dari keluarga, dan lain-lain karena belum berkeluarga, jadi Shirley nggak tahu rasanya gimana. Sehingga sebetulnya langkah awal itu yang menjadi ini lanjut apa enggak. Kecerdasan paling tinggi adalah kecerdasan daya tahan. Miliki dulu tujuan dan visi, kenapa kita harus berubah. Mereka yang nggak punya visi, berubah itu hanya sekedar ikut-ikutan. Mereka yang tak punya tujuan dalam berubah dalam hidup, pada akhirnya mereka akan mengikuti orang lain berubah, tujuannya adalah orang lain. Lebih besar lagi, mereka yang tak punya visi dalam hidup, melakukan segala sesuatu termasuk bekerja adalah untuk menghidupi tujuan orang lain. Bekerja adalah untuk menghidupi visi orang lain, karena mereka nggak punya visi hidupnya sendiri. Ketika sudah tahu visinya apa, bekerja, berubah, mengambil tindakan apapun, karena sebetulnya tujuan, ada tujuannya, maka seberat apapun, sebetulnya kita tahu tujuannya ada di sana. Ini hanya bagian yang harus dilewati. Semua orang menertawakan karena dianggap berbeda, tak ada masalah. Senyum saja. Menurut Shirley itu justru menandakan kita sudah on the track. Biarkan saja semua orang menertawakan kita karena kita dianggap berbeda sekarang. Karena akan tiba masanya kita menertawakan mereka semua. Karena mereka semua terlihat sama. Sehingga sebetulnya kualitas kita sebagai manusia tak lagi ditentukan bagaimana orang melihat kita atas keputusan kita. Bagaimana orang berpikir dan berbicara atas kita karena pilihan sikap kita. Tapi kualitas kita sebagai manusia ditentukan dari bagaimana pilihan sikap kita menanggapi perkataan orang terhadap kita, menanggapi pikiran dan perbuatan orang terhadap kita.
Teori kapal bin Ziyad sudah membuktikan, sekali sudah memutuskan untuk berubah, tahu tujuannya apa, tahu goalnya di mana, maka all out saja. All out saja, resiko semua sudah kita lihat dan siap dihadapi. Teori kapal bin Ziyad yang dilakukan oleh beliau saat memutuskan saya akan ikut berperang adalah dia bakar kapalnya sendiri. Tujuannya apa? Supaya tak ada lagi jalan untuk balik. Satu-satunya yang ada di hadapan saya adalah saya ikut. Kalau saya mati ya saya mati syahid. Kalau saya nggak mati di situ berarti saya pulang bawa pahala syahid. Jadi sekali sudah memutuskan all out saja. Akan ada yang ngomongin, akan ada yang resiko-resiko lain. Ya kayaknya ini keluarga, anak, suami, ya ibu bagaimana jauh di rumah. Logika dan perasaan tak akan pernah bisa berjalan bersama, teman-teman. Nggak akan pernah bisa berjalan bersama. Ini dua hal berbeda. Kita menangkan logika, perasaan akan menciut. Menangkan perasaan, logika akan tumpul. Ini nggak akan pernah bisa bersama. Kita boleh punya cara berbeda. Saya lebih pakai perasaan, saya lebih pakai logika. Tak ada masalah. Tapi selama kita tahu tujuan visi, mengejar visi, menangkan logika. Pakai logikanya. Sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi prioritas, dan apa yang semestinya kita lakukan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, sekarang kita masuk ke Slido. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Gimana pandangan majunya teknologi dengan perkembangan pendidikan, terutama bentuk karakter pelaku yang mulai pudar? Tadi mungkin sudah dijawab tadi sama Pak Sherly ya. Nah, yang kedua nih menarik nih. Dia cuma bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen dijawab sama Pak Sherly nih kayaknya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah yang ketiga, ini bagaimana caranya menghadapi milenial yang tidak bisa diatur. Nah ini gimana nih Pak Sherly? Mungkin bisa langsung dijawab aja dulu. Milenial nggak bisa diatur. Milenial emang nggak bisa diatur, teman-teman. Betul ya? Justru semakin diatur, semakin dia membangkang. Caranya kalau saya pikir ini dari perspektif milenial, ya milenial ini, jadi kalau ditanya caranya saya juga nggak tahu, tapi dari perspektif milenial, saya pikir adalah masuk ke dunia mereka. Cara paling efektif mempengaruhi, influence anak muda adalah bukan lagi di sekolah, lewat pendidikan yang sebutlah sekolah itu 8 jam menghabiskan waktu anak muda, datang, hadir, isi absen, nulis, tapi ilmu yang dibawa pulang itu cuma setengahnya, menurut salah satu penelitian sosial. Tinggal 4 jam. 4 jam bicara sama orang tua, diskusi, tadi saya di sekolah belajar ABC, kemudian tidur, makan, hilang lagi, tinggal setengahnya 2 jam. Setelah itu tidur, bangun, hilang lagi setengahnya, tinggal 1 jam. Dari 1 jam yang betul-betul teraplikasi, tinggal setengahnya lagi. Sisanya berapa? 15 menit. Betul kalau dipakai. Kalau enggak, cara paling efektif sekarang masuk ke anak muda, milenial adalah masuk ke dunia mereka. Kalau tadi kita bicara tentang mindset, habiskan waktu masuk ke dunia di mana mereka paling sering habiskan di situ. Dalam hal ini adalah tadi kita bahas media sosial. Bukan TikTok juga, Bang. Menarik teman-teman. Silakan teman-teman riset kecil-kecilan, pulang dari sini, anak muda suruh aja tunggu 5-10 menit. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah dia ambil HP, dia buka, entah apa yang dibuka pun nggak jelas. Yang penting dilihat dulu aja update terbarunya apa. Alam bawah sadarnya langsung demikian, termasuk Sherly. Sedikit aja waktu lenggang, nunggu misalnya ada kakak di tempat makan bilang 15 menit ya dek. 15 menit tuh udah main aja sendiri. Anak muda begitu. Alam bawah sadar mereka langsung membuka, melihat media sosial, apa yang terupdate sekarang. Masuk ke situ. Cara mempengaruhi mindset. Jadi kalau cara mengatur anak muda adalah masuk ke dunia mereka, apa sebetulnya yang mereka senang, yang enggak, masuk ke situ, pakai cara 2 arah. Karena anak muda senangnya 2 arah. Anak muda tidak suka lagi, tadi kalau bahasa MC, anak muda tidak suka lagi didikte, pakai cara mereka, itu jauh lebih efektif untuk masuk ke dunia mereka, untuk menginfluence, untuk membuat mereka dengan inisiatif mereka sendiri bergerak melakukan sesuai yang diinginkan. Karena tadi kita sempat bicara tentang zona nyaman, dan di sini ada senior manajer kita, mungkin kita bisa dengar dulu bagaimana pengalaman beliau tentang keluar dari zona nyaman. Boleh teman-teman? Boleh ya? Boleh Pak, mungkin kasih kita sedikit tuah. Bagaimana keluar dari zona nyaman ini Pak? Bagaimana keluar dari zona nyaman? Oke, nanti saya jawab ya. Alhamdulillah, saya ucapkan dulu terima kasih. Forum ini terbentuk ada ya,
Jadi sebelumnya udah lama kami mendorong kawan-kawan di PLN ya di Banda Aceh ini. Ini ada Shirley ini. Ini seorang apa namanya milenial ya, influencer milenial cantik. Nah, kata-kata. Iya. Jadi udah sekitar mungkin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ini. Ayo segera dihubungi, di kolaborasi lah. Insya Allah bisa membangun kita PLN dan mungkin masyarakat semuanya. Nah, kami di divisi di bagian pemasaran niaga, Mbak. Jadi istilahnya saya rasa sangat bermanfaat sekali. Ini orang sudah terkenal, ya kita berkolaborasi kira-kira gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah saat ini atau detik ini terwujud di Banda Aceh. Nah, mudah-mudahan bisa continue ya, biar acara-acara seperti ini dan mungkin kita di PLN ini ada misi dari pemerintah ya, untuk membuat masyarakat membudayakan agar kita hidup dengan apa? Energi yang ramah lingkungan gitu, Pak Shirley ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan listrik atau energi yang ramah lingkungan. Contohnya apa namanya? Kompor induksi. Kompor induksi itu biasanya kompor itu pakai gas ya, bahan bakarnya atau apa minyak ya, yang keluar apinya ya, keluar api itu kan membakar karbon. Nah itu kan istilahnya ya bisa merusak lingkungan gitu ya, beracun. Dengan kompor induksi listrik itu ternyata sudah dibuktikan tanpa api, terus tidak ada karbon dan bersih, ya, terus juga lebih aman, tidak ada kebakaran kira-kira gitu. Nah, mungkin kita nanti bisa mendorong masyarakat Aceh ini untuk bisa hidup lebih hemat clean energi. Saya rasa mungkin bisa nanti kita diskusikan gimana caranya mendorong masyarakat Aceh untuk bisa hidup lebih sehat ya. Nah, terkait dengan kawan-kawan tadi ya, bagaimana bisa mengatasi supaya kita tidak atau di comfort zone ya, zona comfort zone ya, zona nyaman ya. Memang kadang-kadang kita udah terlalu merasakan enaknya, nyamannya sehingga ya kita takut duluan ya. Jadi saya rasa perlu dicoba dulu ya. Jadi perlu dicoba dulu. Jadi sebenarnya ini fitrah ilahiyah ya. Bahwasanya kalau kita seperti Rasulullah lah. Rasulullah itu sesuatu atau seseorang itu akan naik kelas kalau menghadapi ujian. Sebenarnya di situ kuncinya, itu hidup itu ujian. Nah, di situ kita harus punya mindset dulu. Begitu kita lolos ujian, maka kita akan naik kelas. Nah, kita diuji dengan sesuatu yang tidak nyaman. Kalau kita berhasil mengatasi, maka kita bisa menguasai keadaan dan akan menambah wawasan kita sehingga kita bisa naik kelas tadi, secara sosial juga sebagian. Jadi kita harus menyikapi bahwa hidup ini adalah kita bisa mengalahkan ujian, menyelesaikan ujian. Ya, kalau kita ingin menikmati yang nyaman-nyaman saja, ya udah di situ-situ aja. Padahal manusia yang hari ini ya sama dengan hari kemarin itu kan ya merugi kan. Kalau lebih jelek dari kemarin tentunya rugi banget ya. Ya, jadi manusia yang baik adalah lebih tinggi, lebih bagus daripada hari kemarin. Jadi prinsip mindset itu yang perlu ditanamkan ya untuk semuanya ya. Jadi kita harus lebih baik dari kemarin. Untuk itu kita harus siap menghadapi tantangan
siap menghadapi tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini saya tahu arahnya. Kalau ngomong kita kadang-kadang ingin jadi milenial juga ya. Dik Shirley gitu ya, semuanya panggil Dik Shirley ya. Jadi kita ini arahnya sebenarnya ke tugas ya. Di PLN itu tugas-tugas memang sangat berat. Tentunya ada daerah-daerah yang perlu membutuhkan tangan kita lah. Namun sementara kita enak di sini saja. Nah, kawan-kawan di sini itu enak di sini saja. Oh, enak pulang kampung saja. Nah, sementara PLN membutuhkan tenaga-tenaga yang kalian-kalian ini punya, ya. Terus di samping itu, kalian bisa lebih maju lagi dengan kalau diorbitkan oleh seorang manajemen, diorbitkan. Jadi menurut saya, ya tantangan ini, organisasi membutuhkan. Organisasi tentunya sudah berpikir panjang. Ini untuk keperluan masyarakat juga, keperluan negara juga. Ya, kalau kita ditugaskan, ya menurut saya ambil saja, coba saja. Insya Allah setelah kita bisa membuktikan bisa, akan diingat kok. Oh, ini orang ini asalnya sini, orang ini asal sini. Insya Allah bisa dikembalikan lagi atau bisa ke apa yang kita inginkan bisa dikompromikan gitu ya. Saya kira gitu. Jadi mindset kita dirubah, ya kita merasa kita harus bisa menghadapi ujian. Ya. Terus kita merasa dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh perusahaan, dibutuhkan oleh negara tentunya. Ya, saya rasa itu mindsetnya yang dirubah sehingga kita bisa nyaman di mana-mana. Saya rasa itu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak, kalau boleh tahu, Sherly ini kan bukan dari internal PLN. Beberapa kali Sherly mengisi di BUMN, minggu lalu baru dari Inalum, dari Medan, sebelumnya lagi di Pertamina Pusat. Mereka sharing Pak, ternyata memang ada gap antara senior dan junior. Kalau di PLN sendiri gimana Pak? Dalam lingkup yang lebih kecil di Banda Aceh, apakah memang sama juga terjadi atau sebetulnya enggak? Awalnya ada gap. Iya. Ya, gap itu ya panjang besar ya awalnya. Namun ya kita sebagai manajemen senior-senior tuh ya tadi dikasih masukan, kita ada training, ada workshop, bahwasanya anak milenial tuh gini. Benar tadi, kita harus masuk, kita harus tahu karakter mereka dan kita harus masuk ke dunia mereka. Nah, lama-lama akhirnya gap itu bisa lebih kecil. Nah, sekarang kita bisa menyatu ini. Ya, kita terakhir kemarin ada acara di Grand Arabia ya. Nah, Grand betul, Hotel Grand Arabia ya. Nah, Pak GM sendiri langsung ikut memimpin di rooftop. Nah, di rooftop ada itu kan, ya ini lesehan kayak gini. Nah, saya rasa alhamdulillah sekarang udah mulai udah gapnya tuh udah menyatu ya. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu untuk para senior manajer yang hadir di sini. Semoga kita juga dari milenial. Mungkin saya mau pamit ini. Mau pamit? Iya. Tadi saya mau pamit soalnya ada tugas yang menunggu di kantor wilayah. Ya, saya tidak bisa sampai selesai. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Munir di PLN UP3 Banda Aceh. Oh iya, gelasnya Pak, jangan lupa. Persembahan dari anak muda PLN UP3 Banda Aceh Pak. Tumblernya juga Pak. Nah. Gimana? PLN terbaik ya.
Terakhir Pak, kalau anak muda biasanya selfie. Sekarang kita wifi, boleh ya teman-teman dengan Pak Munir? Dari sini kita ambil fotonya Pak, kita ngadap ke sana Pak, boleh? Minta izin. Kita punya yel-yel nggak teman-teman? Kita punya yel-yel nggak PLN? Ada, boleh Bang? Boleh diajarin dulu kayak mana? Boleh. PLN terbaik ya? Oke. 3 kali boleh. Yang teman-teman lain boleh berdiri semua, semua. 3 kali boleh. PLN terbaik, apalagi gitu mungkin. Oh, 3 kali ya Pak Wid? Ada lagi nggak? Aja Kak. PLN terbaik, energi kami, energi optimisme untuk PLN terbaik. Itu aja Kak. Nggak panjang kali itu? Yang maju aja, maju satu pas ada tuh. Maju saya. Oh yaudah. Berarti yel-yel PLN terbaik aja ya. PLN terbaik. Oke, kayak biasa ya. Kayak PLN biasa terbaik, terus kita tepuk tangan semua. Ya, itu aja. Gitu Oke, aja ya. Oke, saya mulai dulu. Dari bawah Pak, gini Pak. Teman-teman senang sekali saya hari ini bisa hadir bersama teman-teman PLN Berani. Luar biasa. Semangat terus untuk kita semua, generasi bangsa besar, bangsa Indonesia. Terima kasih Pak dan teman-teman. Oke. Di sini katanya teman-teman sekali lagi. Sekali lagi ya video. Oke. Oke, sekali lagi. Hati-hati gelas ya teman-teman. Hati-hati gelasnya. Mana? Minta kata-kata kayak tadi. Oke. Teman-teman senang sekali hari ini Sally bisa ikut hadir dan diskusi bersama teman-teman di PLN UP3 Banda Aceh. Senang sekali, luar biasa semangatnya, sangat penuh kekeluargaan. Yang jelas kita semangatnya terus milenial. Di sini ada bersama salah seorang senior manajer kita. Ada satu persembahan dari mereka. Silakan teman-teman. PLN terbaik. Terima kasih untuk kita semua, generasi bangsa besar, bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Pak. Oke, kita masih ada tanya jawab buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, kita kasih kesempatan. Ini ada dari Widya nih yang mau nanya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak untuk bisa bergabung dan bersama-sama di teman-teman PLN UP3 Banda Aceh. Nama saya Widya Kak. Jadi yang saya mau tanya, di sini kan memang milenial ini identik dengan tadi nggak mau diatur, sukanya fleksibel kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka tuh punya kreativitas ataupun inovasi yang mereka akan keluarkan menjadi karya. Kendalanya di sini adalah gimana sebenarnya caranya, teman-teman ini banyak yang bisa, tapi sedikit yang mau mengeluarkan karya-karya mereka untuk berkontribusi khususnya di perusahaan. Gimana caranya merubah bisa menjadi mau ini Kak, khususnya untuk teman-teman yang anak-anak muda sekarang. Karena ada beberapa yang kita sudah memiliki wadahnya nih untuk mengeluarkan apresiasi itu. Sudah ada beberapa persen dari teman-teman, oke, kita satu maju. Kita optimis untuk satu dan visi. Karena kita di sini kan perusahaan, nggak mungkin itu semindset dengan kita semua, dengan apa yang kita mau. Kita tetap adanya aturan, adanya rule. Nah, gimana caranya mengajak teman-teman yang memang sebenarnya mereka banyak yang bisa, tapi yang mau ini yang sedikit Kak, yang agak susah. Dan yang kedua adalah gimana khususnya mungkin di sini banyak teman-teman dari milenial juga. Mungkin kalau kita yang sepantaran mengajak karena kita sudah tahu zonanya kita sama-sama, itu agak susah kayak gitu. Nah, ketika senior yang mengajak, ayo oke,
mindsetnya mereka masih takut atas atasan kayak gitu. Tapi ketika kita masuk ke dunia karena kita tahu sama satu sama lain, itu agak sulit Kak. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya nih, bisa kita sama-sama ayo kita tunjukkan karya-karya kita, kreativitas kita untuk khususnya di perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Boy, siapa tadi? Oh, Bang Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zia. Shirley, manusia terlahir baik, semua bayi terlahir itu dengan rasa optimis. Jadi bagi anak-anak itu tidak ada yang namanya pesimis. Semua mereka lakukan, contoh kecil mungkin kita bilang jangan deketin lilin, nanti panas. Atau jangan kita deketin, jangan hati-hati, jangan naik sepeda roda 2 nanti jatuh. Tapi semua mereka tidak mendengarkan. Mereka memilih untuk mencoba. Mungkin kalau mereka bisa berkata, ada dua pilihan, menyesal karena tidak melakukan apa-apa, atau gagal dan bangun coba lagi. Mungkin itu pelajaran dari anak-anak yang bisa kita ambil. Terus untuk memupuk rasa optimis ini tentu harus dibangun dengan mindset tentunya seperti yang dikatakan tadi, terus culture, budaya atau kebiasaan, dan tentunya mental. Di sini memang mental berperan penting karena seberapa lama dia bisa bertahan dalam energi positif, energi optimis. Bisa jadi hanya sesaat gitu. Nah mungkin di sini Shirley bisa duduk dengan Bang Fajar di depan, mungkin pernah duduk dengan Bung Rocky Gerung di ILC. Saya ingin tahu mungkin ada quote-quote dari orang-orang besar yang punya pikiran yang besar yang bisa di-sharing juga ke kita di sini. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Zia. Mungkin bisa langsung dijawab saja Mbak Shirley. Terima kasih untuk dua pertanyaannya. Boleh kita kasih apresiasi dulu untuk dua kawan kita barusan. Saya dicoba dari Kak Widya. Tadi ternyata wadahnya sudah ada. Saya langsung saja to the point. Wadahnya sudah ada, tapi yang mauin yang susah gitu ya. Ini di mana-mana ternyata terjadi seperti ini teman-teman. Yang punya ide dan gagasan itu banyak, tapi yang mau mengeksekusi itu sedikit. Dan kayaknya satu ide dan gagasan itu adalah dieksekusinya. Semua orang bisa berkata, tapi yang mau mengeksekusi hanya sedikit. 10-15 tahun yang lalu, yang punya ide membuat Gojek itu sekitar 10-15 anak muda di Indonesia. Tapi yang betul-betul mengeksekusi, itu hitungan jari. Yang betul-betul bertahan sampai akhir, dari Indonesia 1, dari Malaysia 1. Sehingga saya dicoba rangkum, kecerdasan paling tinggi manusia adalah kecerdasan daya tahan. Tadi kita sempat sedikit membahas. Dan ini sudah dibuktikan. Bahasa Indonesia konsistensi, dalam agama Islam istiqomah. Di Amerika, di Harvard University Psychological Center-nya menyebutkan, paling tinggi kecerdasan adalah daya tahan manusia. Dia mencoba ke anak kecil umur 7-8 tahun, tanya cita-citanya jadi apa. Biasanya keluarnya jadi dokter, pilot, polisi, apalagi presiden dan lain-lain. Tapi coba tanya di PLN, coba tanya nanti usia 23, 24, 25 tahun. Pertanyaannya sama. 10 tahun dari sekarang ingin jadi apa? Nyaris sudah, pasti sudah berubah. Karena supporting sistemnya berubah, yang terjadi di lingkungannya mempengaruhi apa yang menjadi mindset kayaknya kalau tadi Abang bilang. Sehingga kecerdasan daya tahan mereka, seberapa konsisten setia mereka pada tujuan mereka itu menjadi kecerdasan paling tinggi manusia. Sehingga eksekusinya yang paling menentukan. Sedikit mungkin yang bisa Shirley bagi, bisa jadi bekerja, bisa jadi enggak. Tapi ini setidaknya bekerja untuk diri Shirley sendiri. Bahwa anak muda zaman sekarang butuh contoh. Satu orang harus mau jadi contoh. Mungkin dia akan banyak merasa tidak enaknya, awalnya diomongin dulu.
Tapi ketika dia bisa ngasih tunjuk bahwa ini impact-nya, ini yang didapat, tapi tetap low profile, tetap mengajak orang-orang sekitarnya, itu tunggu saja. Dan jangan mau jadi mediocre, itu harus viral. Harus viral. Yang misalnya teman-teman bikin dulu, rekayasa sosial bahwa membawa tumbler itu baik, keren. Bikin 10-5 orang dulu. Bikin rekayasa sosialnya dulu, bahwa bawa tumbler itu keren. Do and give is not enough, nggak cukup. Show it, tunjukkan. Kalau dulu melakukan dan memberikan yang terbaik itu cukup teman-teman. Zaman sekarang udah nggak cukup. Show, tunjukkan. Teman-teman melakukan apa? Tunjukkan bahwa ini yang sudah kita lakukan. Sehingga orang lain, biarkan orang lain terinspirasi dengan apa yang teman-teman buat, apa yang teman-teman lakukan. Dan menarik, ketika orang lain sudah ngelihat bahwa iya ya, keren ya begini. Iya, betul ya, mengganti plastik dengan sedotan plastik dengan stainless kayaknya keren ya. Mulai makin banyak yang tahu, mulai makin banyak tersebar. Ketika sudah tahu itu mindsetnya langsung terbawa. Iya loh, mereka aja udah mulai 10 orang, kita kok enggak? Butuh 1 orang dulu. Atau kita bikin rekayasa sosial misalnya, tadi kalau kata Pak Senior Manager ingin bahasanya mengedukasi masyarakat menggunakan kompor induksi. Itu sangat bisa di tangan anak muda. Do, give, and show, tunjukkan. Teman-teman dulu yang mulai, jangan lupa show, tunjukkan, bikin, jangan mau jadi rata-rata, harus tren, harus paling tinggi, the best, jadikan itu viral, biarkan orang lain melihat, itu nggak butuh waktu lama, jadi buah bibir diikuti. Saya cerita sedikit, sebelumnya saya adalah sekjen di Gerakan Mari Berbagi, kita punya 16 social project se-Indonesia di 24 provinsi. Jadi satu proyek itu bisa ada di beberapa provinsi. Di Bali salah satunya adalah sekitar 5 tahun yang lalu, kita buat rekayasa sosial, setiap minggu anak muda 5-10 orang datang ke pantai mengutin sampah. Mulainya dari mereka, do and give is not enough, show it. Mereka selalu memvideokan live foto khusus, sengaja meng-hire orang, sengaja memfoto dari sudut-sudut pandang tertentu, angle-angle tertentu, sengaja di-show. Sengaja bekerja sama dengan media, kolaborasi, setiap minggu mereka melakukan selalu disorot media, sehingga itu mulai tersebar. Iya ya, keren ya. Weekend ternyata bukan leye-leye di rumah, nggak jelas tidur-tiduran, pagi ikut aja sama mereka, kita pungutin sampah sampai jam 9, ada impact-nya, ada hasilnya, ada jelasnya. Mereka mulai diundang, alhasil 5 tahun kemudian di Bali, sekarang sudah jadi peraturan daerah mengeluarkan semua Indomaret, Alfamart nggak boleh lagi ada yang pakai plastik. Sehingga kolaborasi, anak muda ini bikin komunitas, mereka bekerja sama dengan perusahaan di sana, mereka bekerja sama dengan Pemdanya, bahwa ini ngasilin impact, tujuan kita ke sana, mungkin sama dengan salah satu visi atau misi pemerintah dalam hal ini, maka kenapa enggak ditiru? Pemerintah masih monitor, ini apa nih, anak muda ini maunya kemana? Mereka terus proof. Kita bekerja sama dengan UN, kita bekerja sama dengan komunitas ini, dan akhirnya oke, kita adaptasi jadi Pemda. Bayangkan impact-nya teman-teman, ketika dimulai dari rekayasa sosial kecil, do, give, show, mereka tunjukkan. Ternyata begini, 5-10 orang selesai 1 bulan, dianggap keren, keluar lagi mereka, 1 kecamatan, keluar lagi, jadi 1 wilayah, keluar lagi, akhirnya 1 Bali sudah tahu bahwa setiap minggu pagi anak mudanya, ayo kita ke pantai 2-3 jam kita pungutin sampah, ternyata terekspos tujuan besar mereka adalah reducing plastik. Bekerja sama dengan banyak pihak, langsung sustainable impact, bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya power untuk itu, harus begitu. Percuma anak muda mainnya di hilir kalau nggak masuk hulu, percuma anak muda ngomonginnya asap, kalau nggak turun ke api, nggak akan selesai. Kita mulainya dari hilir, tapi tujuan kita ke hulu. Percuma mengutin sampah di hilir, dari hulunya masih ngeluarin sampah, pasti kotor lagi sungainya. Ayo anak muda, kita bukan lagi main di pinggiran, kita masuknya ke tengah. Kita bukan lagi mainnya sebagai penonton, pemandu sorak, kita masuk jadi pemain. Gak bisa jadi pemain utama, kita jadi pemain cadangan dulu. Gak bisa jadi pemain cadangan, setidaknya kita turun dekat, kita lihat sebetulnya apa yang terjadi. Dan sangat bisa, kalau genetik ada aja punya rekayasanya, kita bisa sekali membuat rekayasa sosial, show it. Teman-teman punya inisiatif seperti ini, tunjukkan. Teman-teman punya media, tunjukkan bahwa teman-teman melakukan ini. Keren, misalnya setiap 3 bulan sekali, and then jadikan itu viral, jadikan itu tren.
butuh waktu, evolusi, tapi kecerdasan daya tahan itu akan menghasilkan sustainable positive impact yang lebih lama. Kemudian terkait yang tadi, kalau saya ingin membagi Bang, quote dan lain-lain, saya kebingungan karena sebetulnya sampai detik ini, saya pun masih belajar, kalau ditanya harus ada 1 atau 2, sepertinya saya tidak bisa. Yang jelas, saya bagi sedikit saja, setiap kali saya bertemu dengan orang besar, senior, pengalamannya lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, networknya jelas lebih luas, secara karya dia juga kita semua mengakui, maka pertanyaan pertama bukan lagi tentang kamu anak siapa, bukan lagi kamu dari mana, bukan lagi kamu kerja di mana, bukan lagi kamu lulus kuliah berapa lama, IP kamu berapa, bukan lagi. Yang pertanyaan pertama adalah what you have done, apa yang sudah kamu lakukan. Sehingga sebetulnya manusia itu karyanya yang akan menentukan seberapa besar kehadirannya bisa memberikan dampak untuk orang-orang sekitar. At the end of the day, pada waktunya, pada akhirnya, manusia lain hanya mau peduli kepada mereka yang kehadirannya ternyata bisa ngasih manfaat untuknya. Pada akhirnya orang baru ngeh bahwa kita itu ada ketika hadirnya kita dirasakan manfaatnya oleh mereka. Saya pernah buktikan apa yang saya lihat ini 1 kali. Saya tanya dengan mahasiswa, ibaratnya kalau orang udah lulus kuliah ya sudahlah, mereka nggak tahu jawabannya. Tapi kalau mahasiswa nggak tahu ini aneh. Saya tanya, siapa presiden dari pertama sampai yang sekarang semuanya hafal. Saya tanya wakil presiden mulai ada yang lupa. Siapa wakil presiden ketiga, siapa wakil presiden keempat, ada mulai yang lupa. Saya mulai tanya, siapa calon wakil presiden saat itu, saya sebut tahunnya, yang saya langsung sebut namanya. Teman-teman masih mengingat salah satu tokoh Muhammadiyah yang menjadi calon wakil presiden? Amin Rais. Saya coba tanya, teman-teman, ada yang ingat calon wakil presiden tahun sekian? Semuanya diam. Karena dari awal memang diskusinya di jurusan ilmu politik, jadi mereka senang. Ketika saya tanya, mereka diam. Saya tanya pertanyaan kedua, kenapa teman-teman bisa lupa? Apa impact yang udah mereka buat, Kak? Jadi ternyata bahkan untuk diingat, untuk dikenang, bukan lagi tentang seberapa kaya kita, bukan lagi tentang seberapa tadi cantik, ganteng, kita lahir di mana, kondisi sosial, ekonomi keluarga seperti apa, orang ternyata lebih jauh menghargai what you have done, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita buat, seberapa manfaat kita. Dan ternyata sejarah orang jauh lebih senang, jauh lebih mencatat, jauh lebih mengingat hal itu. Mari kita pastikan setidaknya sedikit kehadiran kita ini bisa memberikan impact untuk orang-orang sekitar kita, sedikitnya untuk kita sendiri, keluarga kita, lebih besar lagi, tempat kerja kita, luaskan lagi, lingkungan kita, besarkan lagi, Aceh, besarkan lagi. Sehingga ketika semuanya dimulai dari diri sendiri, bayangkan domino impact-nya besar sekali kalau semua anak muda berpikirnya seperti itu. Terakhir saya ingin tutup. Yang jelas teman-teman, kalau hanya ada 100 orang anak muda saat ini yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita yang hadir di ruangan ini setidaknya masuk dalam 100 orang itu. Kalau hanya ada 10 orang anak muda di Indonesia, khususnya di Banda Aceh, saat ini yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dan ambil sedikit saja bagian di dalamnya, ayo kita pastikan kita masuk dalam 10 orang itu. Dan kalau hanya ada 1 orang anak muda di Indonesia saat ini, detik ini, khususnya di Aceh, yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik dan ambil sedikit bagian di dalamnya, mari kita pastikan kita adalah orangnya. Karena kitalah agen perubahan itu. Tugas anak muda bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memenangkan kehidupan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semua buat Shirley. Dan tepuk tangan juga buat kita semua peserta Banda Aceh Weekdays. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Shirley. Baik teman-teman, berhubung masih banyak sekali pertanyaan dan berhubung waktu juga, kita mohon maaf, mungkin di lain waktu, lain kesempatan kita akan pasti mengundang kembali Mbak Shirley. Mudah-mudahan ada waktu. Dan setelah ini kita nanti ada
launching ruang Smile Lab. Kita minta tolong nanti Mbak Sherly untuk launching Smile Lab, dan nanti ada kata-kata pesan buat teman-teman milenial dari Mbak Sherly buat kita. Baik teman-teman, demikian acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto lagi. Teman-teman minta foto nih Mbak Sherly. Ayo teman-teman, mohon cepat biar kita bisa foto.